go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1231, lagu 9 Meters. Orang brengsek itu, untuk berpikir bahwa aku bahkan sangat menghormatinya. Chuangxiang Beidao mengertakkan gigi dan mengutuk. Bagaimana kita menjijikan, bukankah itu hanya karena kita terlihat sedikit berbeda dari manusia dari benua Suan-Suan? Memikirkan bahwa pakar nomor satu di dunia ini sebenarnya begitu mendasar dan picik. Petik 2. Kata-kata apapun yang keluar dari mulut seorang ahli sejati akan menjadi tanda kebenaran abadi. Tahun itu, ahli nomor satu dari klan Dewa Matahari kita, seorang ahli setengah Sage besar Baki pergi dengan marah untuk berperang, tapi dia dikalahkan oleh tuan muda pertama 9 meter dalam satu serangan. Saat dia berbicara kepada di sini, ketiga suara semuanya menghela napas bersama, nada mereka dipenuhi dengan rasa malu dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Ahli yang paling kuat dari ras mereka, Sage besar Baki yang merupakan ahli setengah Sage, dikalahkan dalam satu pukulan. Dikalahkan dalam satu gerakan. Terhadap perbedaan kekuatan yang sangat luas, pembicaraan apa yang ada tentang perlawanan. Semua perlawanan sia-sia, dan sama sekali tidak berarti. Setelah pertempuran itu, tidak. Setelah serangan tunggal itu, tuan muda 9 meter pertama mendengus dengan jijik sementara dia meletakkan kakinya di atas kepala Sage Baki yang agung, dan berkata, untuk membunuh makhluk yang menjijikkan seperti dirimu, akan mengotori tanganku. Petik 2. Tubuh Chuangxiang Beidao mulai bergetar, dan dia merasakan gelombang darah panas mengalir ke kepalanya. Menggeram dengan marah, dia mengutuk F** King Tiran. Setelah tuan muda pertama 9 meter pergi, dia segera menggunakan tekniknya yang tiada taraf dan mendirikan penghalang raksasa itu untuk memisahkan kedua daratan, pilar pegunungan surga. Suara tua itu terdengar serak penuh kebencian. Dan di tanah, dia bahkan menciptakan formasi yang sangat aneh dan mendalam yang membatasi jiwa. Kemudian, dia mengutuk ras Dewa Matahari kita untuk menderita selamanya di sini. Petik 2. Tentu saja, tuan muda 9 meter pertama pasti tidak akan mengatakannya dengan lembut. Kata-kata persisnya mungkin akan lebih seperti, aku akan membiarkanmu sekelompok orang aneh yang membawa jijik kepada siapapun yang melihatmu tetap di sini dan menikmati hidup yang menyakitkan ini. Jiwa yang membatasi formasi, apakah itu sebabnya kalian tiga senior tidak bisa pergi? Chuangxiang Beidao akhirnya tampaknya mengerti sesuatu. Persis. Jika ada ahli dengan kekuatan setara dengan tingkat setengah Sage atau di atas mencoba untuk melewati Pillar of Heaven's Mountains, ahli itu akan segera ditelan oleh formasi pembatasan jiwa. Jadi, meskipun Dewa Matahari kita telah menghasilkan banyak ahli selama bertahun-tahun, kami paling-paling hanya mampu mengirim para ahli tingkat Saint Monarch untuk perang untuk merebut surga. Petik 2. Suara tua itu menghela nafas dan melanjutkan. Bukannya kami tidak mau meminjamkan kekuatan kami untuk orang-orang kami. Hanya saja, kita tidak bisa menghancurkan segel Soul Restricting Formation. Kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat puncak tidak peduli di dunia manapun ia muncul. Terhadap kekuatan absolut seperti itu, kita hanya bisa menerima. Petik 2. Chuangxiang Beidao hanya merasa sangat tidak mau dan dia menghela nafas tanpa daya. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk menghancurkan formasi pembatasan jiwa itu? Tentu saja itu bisa rusak. Kita hanya perlu satu orang yang budayanya melebihi 9 meter First yang master tahun itu ketika dia mengatur formasi. Hanya seseorang yang lebih kuat dari dia tahun itu yang bisa menembus segel. Petik 2. Suara tua itu membawa kegetiran tanpa akhir. Namun, apakah itu mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Selama 10.000 tahun terakhir, belum lagi seseorang yang bisa melampaui 9 meter First yang master, bahkan tidak ada satu orang di pihak kita yang berhasil mencapai ranah Sage. Seorang ahli yang bisa melampaui 9 meter First yang guru tidak ada sama sekali. Dalam 10.000 tahun terakhir ini, hanya ada 3 orang yang berhasil mencapai ranah Sage dan di atasnya. Tapi tahukah kamu, mereka bertiga adalah murid 9 meter First Tiong Master. Bahkan murid-muridnya telah menembus dunia Sage dan pergi untuk menjelajahi kekosongan yang tak berujung. Jadi level apa yang dimiliki tuan mereka, yang dicapai oleh tuan muda 9 meter pertama? Tidak ada yang bisa melampaui 9 meter First yang master. Petik 2. Melampaui tuan muda pertama 9 meter, Chuangxiang Beidao merasakan dunianya berputar. Belum lagi betapa mustahilnya masalah ini, hanya memikirkannya saja membuat kepalanya berputar. Dari apa yang kamu katakan, bahkan jika kita berhasil memaksa jalan kita ke sisi lain, kita hanya akan menjadi lemah yang bisa dibunuh dengan mudah di sana, kata Chuangxiang Beidao pahit. Belum tentu begitu. Seperti yang kamu katakan tadi, kekuatan Guhan telah memburuk bukannya meningkat. Adapun sisanya dari para ahli, mereka terlalu sedikit untuk berarti. Saat ini, satu-satunya yang bisa menekanmu adalah yang disebut pakar tak tertandingi itu. Petik 2. Suara tua lainnya terdengar. Memang benar bahwa kita tidak bisa pergi ke sisi lain dari pilar pegunungan Heavens, tapi jika kamu dapat memikat orang itu ke wilayah Dewa Matahari kita, selama itu cukup jauh dari pilar pegunungan surga, kita bertiga percaya diri dalam memastikan bahwa dia tidak pernah kembali. Petik 2. Pikat dia, mata Chuangxiang Beidao menyala,
tetapi kepalanya mulai sakit lagi. Ini tidak diragukan lagi satu-satunya solusi yang layak saat ini. Tetapi inti masalahnya adalah, bagaimana mereka bisa memancingnya ke sini. Dengan kekuatan orang itu, siapa yang memiliki kemampuan untuk memikatnya ke wilayah orang luar? Meskipun belum ada detail spesifik, arah utama rencana sudah ditetapkan. Chuangshan Beidao tidak memiliki keberatan lain saat dia berbalik dan bergegas kembali ke garis depan. Saat Chuangshan Beidao kembali, dia segera memberikan perintah kepada pasukan utama untuk melancarkan serangan penuh. Persis seperti itu, pertempuran terakhir telah meletus. Dan pertempuran ini pasti sangat intens. Bahkan lebih sengit dari pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, seluruh benua Suan-Suan telah jatuh ke dalam kondisi yang tersebar dan kacau. Dalam waktu singkat, seluruh benua telah teraduk. Berita mengejutkan yang datang dari arah pilar pegunungan Heavens melintasi seluruh benua seperti badai yang dahsyat. Dalam waktu singkat, benua itu meledak dengan kekacauan ketika para pembudidaya Suan dari seluruh benua diaduk. Berita yang telah dirilis oleh 3 kekuatan terkuat di dunia, Evil Monarch Manor, Tianfa Forest, dan Trilance Suci, diperlakukan dengan sangat penting. Invasi orang luar. Benua dalam bahaya besar. Evil Monarch Manor, Tianfa Forest, dan 3 tanah suci telah bergandengan tangan untuk mengusir penjajah luar dengan kekuatan penuh mereka, tetapi situasinya tidak terlihat baik. Pada saat pertama berita itu menyebar, keluarga Dongfang, keluarga Duanmu, dan keluarga Sikong segera mengumpulkan kekuatan penuh mereka dan berangkat menuju pilar pegunungan surga. Sikong Anye, Duanmu Chaofan, kedua kepala keluarga ini, memimpin pasukan keluarga mereka dan bergegas menuju pertempuran tanpa keberatan. Keluarga Dongfang dipimpin oleh Nyonya Tua Dongfang sendiri, mengikuti di belakang mereka berdua. Bahkan para pelayan yang hanya memiliki budidaya Suan perak dan Suan emas di bawah serta. Penanam pedang berjubah putih dari Blizzard Silver City juga tersapu seperti badai salju, bergegas menuju Pillar of Heavens Mountains. Penguasa kota tua, Han Fengshui, bersama dengan Han Zanmeng dan Sue Suangqing, serta Mu Suetong dan yang lainnya, mengaktifkan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan, dan mengikuti juga. Semua negara besar di benua itu terguncang ketika mereka menerima berita ini. Tianxiang adalah yang paling cepat bereaksi. Pada hari yang sama ketika mereka menerima berita ini, Perdana Menteri Li Yuran menyerukan pertemuan darurat dan mendesak Kaisar untuk mengumpulkan semua petani Suan di tanah mereka dan berbaris menuju Tiannan dengan pasukan mereka sendiri untuk memberikan bala bantuan. Li Yuran yang biasanya anggun begitu sibuk kali ini sehingga ludah keluar dari mulutnya saat dia meraung dan memberi syarat dengan liar di rapat pengadilan. Dari raut wajahnya, terlihat jelas betapa seriusnya masalah ini. Sebagai orang yang paling mengerti Jun Moxi, Li Yuran tahu bahwa masalah ini telah mencapai kondisi yang sangat berbahaya. Hanya karena, permintaan bala bantuan ini telah dikirim oleh Jun Moxi sendiri. Kepribadian seperti apa yang dimiliki Jun Moxi? Selama dia bahkan memiliki sepotong kepercayaan kemenangan, Jun Moxi tidak akan pernah meminta bantuan. Tetapi bahkan dengan semua kekuatan gabungan Evil Monarch Manor, Tianfa Forest, dan 3 tanah suci, jajaran yang tidak diragukan lagi yang terkuat di benua ini, Jun Moxi masih mengirimkan pesan seperti itu. Dalam hal itu, hanya ada satu kesimpulan. Situasi sudah mencapai titik di mana mereka kehilangan kendali atasnya. Kaisar Tianxiang, Yang Huainong, juga tidak ragu menunjukkan dukungannya. Kepala keluarga Dugu, orang tua Dugu Zongheng, secara pribadi memimpin pasukan. Bahkan kepala keluarga lama keluarga Murong, Murong Fengyun, yang telah pensiun selama lebih dari setahun, muncul kembali dan dengan berani berdiri di depan, memimpin pasukannya sendiri. Kedua jenderal tua hanya menggunakan waktu 1 hari untuk mengumpulkan semua pembudidaya Suan yang kuat di kota, dan bergegas tanpa henti menuju Tiannan. Tidak ada waktu untuk sepenuhnya mengumpulkan setiap ahli tunggal. Pasukan utama hanya bisa bergerak terlebih dahulu, sedangkan sisanya berusaha mengejar secepat mungkin. Ketika pasukan utama berangkat dari kota, hanya ada sekitar 20.000 orang. Tetapi pada saat mereka mencapai tanda 1000 li, pasukan mereka sudah membengkak menjadi 30.000. Sama seperti bola salju yang menggelinding turun gunung, bola itu tumbuh semakin besar. Kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali, dan malah menjadi lebih cepat. Sebelum Murong Fengyun berangkat, ia pergi sendirian ke Maon Kekasih dan duduk diam di depan makam putrinya untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya dia berdiri untuk pergi, dia menghela nafas dengan sedih dan berbisik, "Ye kecil, apakah kamu di bawah tanah atau di langit? Tolong rawat putri aku dengan baik." Pada saat ini, orang tua itu akhirnya secara resmi menerima Ye Guhan sebagai menantunya. Sedihnya, sudah terlambat. Namun, ini masih harapan terakhir pria tua yang malang ini sebagai seorang ayah. Karena Murong Fengyun telah memutuskan untuk pergi, dia sudah menyerah harapan untuk kembali hidup-hidup. Tak terhitung ahli dunia pugilistik yang juga bergabung dengan pasukan ini, tidak membawa apa-apa selain senjata dan darah panas mereka.
3 jenderal hebat dari keluarga Dugu, bersama dengan 7 saudara dari generasi ketiga, pahlawan dan legenda berani maju, semuanya keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan Dewa Keberuntungan Tang Yuan, tidak ragu sama sekali. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil lebih dari 90% kekayaannya, dan memanfaatkan jaringannya, menarik 9 pedagang besar di benua itu. Dengan mengerahkan kekuatan dan uang, dia menyatakan bahwa semua biaya militer dari ekspedisi ini akan sepenuhnya ditanggung oleh 10 orang dari mereka, memungkinkan semua pejuang pemberani menuju garis depan untuk tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat yang sama, ia menggunakan semua kekuatan keuangan olah aristokrat dan membeli semua pil obat dan ramuan berharga dari seluruh benua, mengirimkannya dalam jumlah besar ke medan perang. Terlepas dari sebagian kecil orang dan beberapa keluarga kecil, hampir setiap keluarga berpengaruh telah berangkat menuju Tiannan. Pada saat yang sama, personel logistik dan barang yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di sekitar Tang Yuan dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya Dewa Keberuntungan kehidupan nyata ini yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengumpulkan begitu banyak barang logistik dengan kecepatan yang mengerikan. Jika semua orang dibiarkan dengan metode mereka sendiri, itu pasti akan menghasilkan kekacauan dan akhirnya menghambat kemajuan mereka. Tang Yuan bahkan tidak repot bertindak rendah hati. Pada saat ini, bertindak konservatif hanya akan menyeret semuanya ke bawah, memperlambat semua orang. Nenek ini hanya melakukan hal-hal seperti ini. Dibandingkan dengan kakek ini, kalian semua bahkan tidak dianggap sebagai pemain biasa. Tang Yuan melakukan pekerjaannya tanpa ekspresi. Tangan yang sama yang memberi isyarat emas dan perak dengan kekuatan lautan, juga mengirimkan emas dan perak dengan kekuatan lautan yang mengamuk. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali ada orang yang menghitung jumlah uang yang dikeluarkan Tang Yuan pada periode ini, dewa kekayaan yang diproklamirkan semua akan runtuh secara mental dalam kekalahan. Jumlah uang yang dihabiskan Tang Yuan dalam beberapa hari ini setara dengan PDB 2 negara adidaya 10 tahun. Emas dan perak yang dihabiskan sangat besar sehingga tidak bisa lagi dihitung dalam liang. Seluruh benua tampaknya dalam keadaan kacau. Semua keluarga besar, terlepas dari apakah mereka memiliki konflik atau kebencian satu sama lain sebelumnya, meletakkan perkelahian mereka dan bergandengan tangan untuk bersatu melawan musuh bersama. Tidak masalah jika konflik mereka terjadi karena istri mereka diculik atau jika putra mereka terbunuh oleh pihak lain. Semua kemuliaan, keserakahan, dan rasa malu tiba-tiba menjadi tidak penting dalam menghadapi krisis apokaliptik ini. Benua terfragmentasi tiba-tiba menjadi satu kesatuan pada saat ini. Semua kekuatan mereka sekarang terfokus pada arah yang sama. Hati jutaan orang bersatu, kehendak mereka bergabung bersama seperti benteng. Mereka yang benar, mereka yang tercela, mereka yang jahat, mereka yang benci. Selama mereka adalah orang-orang yang lahir dari tanah ini, semua orang bekerja untuk tujuan yang sama. Tolak orang luar. Seperti yang dikatakan Jun Moxi, satu-satunya cara bagi dunia untuk memiliki perdamaian adalah jika semua orang dipersatukan di bawah ketakutan dan tekanan. Hanya dalam situasi seperti itu, benua benar-benar akan menjadi kuat. Setelah kejadian ini, selama tidak ada yang lain terjadi, benua ini kemungkinan akan melanjutkan keadaan kewaspadaan dan persatuan ini. Bahkan keluarga pertama Guan King Han, keluarga Han, juga mengirim semua kekuatan seluruh keluarga mereka untuk pertempuran ini. Benua berada dalam kekacauan, dan faksi besar dan kecil, bersama dengan berbagai pembudidaya nakal bergerak menuju satu arah bersama seperti gelombang yang kuat. Pada saat ini, Pillar of Heaven's Mountains telah menjadi jantung benua. Itu adalah titik pertemuan utama. Seperti magnet besar yang tidak normal, itu menarik orang untuk mengisi ke arahnya terlepas dari semua biaya, dengan kecepatan terbesar. Bahkan jika hasil dari kesibukan di sana dengan begitu mendesak adalah hanya untuk membuang hidup mereka. Mereka tidak akan kembali. Saat ini, area di depan Pillar of Heaven's Mountains sudah berubah menjadi lautan darah. Pasukan penghancur surga dan roh pemecah roh telah berputar untuk mempertahankan daerah itu 3 kali. Prajurit Tianfa juga berputar 3 kali. Hal yang sama berlaku untuk pasukan elit dari 3 tanah suci. Tentara sekutu benua yang berjumlah puluhan ribu itu hampir semuanya terdiri dari orang-orang yang terluka. Namun, serangan Outsiders masih mengalir deras seperti banjir terus-menerus. Apakah matahari yang terik menggantung tinggi di langit atau jika itu adalah malam yang dingin tanpa bulan, itu tidak mengalah. Orang-orang gila yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menangis ketika mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka dengan liar, melangkahi gundukan mayat ketika mereka melemparkan diri ke musuh. Meretas dengan pisau yang patah, meninju dan menendang dengan anggota tubuh mereka, bahkan menggunakan gigi mereka untuk menggigit musuh dan tubuh mereka sebagai domba jantan yang babak belur. Setiap langkah yang diambil akan menyebabkan darah menyembur ke segala arah dari bawah kaki mereka. Kabut darah di udara sudah membeku menjadi awan tebal. Dengan setiap napas, tenggorokan semua orang akan dipenuhi dengan kelembaban darah. Medan perang menyerupai adegan kegilaan total. Kepala terbang ke langit terus-menerus, mendarat dan menghilang di bawah lautan darah. Tangan yang masih mengayunkan pedang dengan ganas 1 detik yang lalu bisa berubah menjadi daging cincang di detik berikutnya.
Mulut yang masih meraung gila bisa tenggelam dalam darah dan daging di bawah kaki orang lain di saat berikutnya. Medan perang gila yang mengancam akan lepas kendali kapan saja, seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Suara ledakan diri yang meledak keras terdengar terus-menerus di mana-mana, seperti kembang api di latar belakang medan perang neraka ini. Tidak seperti kembang api pada hari tahun baru, kembang api di sini tidak merayakan penyembahan tahun baru. Itu menandakan kematian seorang ahli yang kuat, dan puluhan musuh pakar itu melangkah ke jalan Yellow Springs. Hampir setiap detik, suara ledakan bisa terdengar. Bahkan para ahli dengan kultivasi yang unggul tidak akan punya waktu untuk menunjukkan banyak kemampuan mereka sebelum dipaksa untuk mengambil jalan terakhir dan paling ekstrim ini. Banyak orang hanya bisa menggunakan hidup mereka sebagai bom satu kali, tanpa berhasil melakukan hal lain. Di medan perang yang kejam seperti ini, bahkan ada banyak bajingan malang yang bahkan tidak punya waktu untuk meledakkan diri sebelum mereka diretas menjadi ribuan potongan kecil, tenggelam ke dalam lautan darah dan daging. Dalam situasi kacau seperti itu, bahkan prajurit Tianfa dan tentara penghancur surga dan roh pemecah semangat dengan kemampuan pertempuran mereka yang kuat tidak dapat mendorong melalui jajaran musuh. Setiap kali mereka berhasil mendapatkan tanah, mereka akan diledakkan kembali oleh ledakan hiruk pikuk musuh-musuh mereka. Sebagian besar waktu, mereka hanya bisa membela secara pasif. Tidak peduli tentara macam apa itu, atau seberapa elit pasukan mereka, mereka hanya dapat bertahan di tepi garis depan untuk waktu yang singkat, sebelum korban muncul. Jika mereka tidak diputar dalam waktu setengah jam, seluruh pasukan akan menghadapi bahaya dimusnahkan sepenuhnya. Apakah itu Tianfa, atau pasukan Evil Monarch Manor, atau bahkan pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer yang gigih, itu sama. Pertempuran itu tiba-tiba, tetapi intensitas pertempuran telah jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan jika puluhan ribu orang menyatukan otak mereka dan puluhan ribu seniman berbakat menyatukan pena mereka, mereka tidak akan mampu menggambarkan sebagian kecil dari intensitas pertempuran ini. Mei Sueyan berdiri tinggi di atas langit, mengenakan jubah putih yang mengalir. Menggunakan transmisi suara, dia terus-menerus mengirimkan perintah untuk memindahkan pasukan. Dalam 3 hari dan malam terakhir, dia sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya juga tidak berhenti bahkan untuk 1 detik ketika dia memberi perintah berulang kali. Pikiran Mei Sueyan terus berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengikuti perubahan medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan penanaman Saint Monarch dan kekuatan mentalnya, mulutnya mulai melepuh, dan matanya sudah merah. Dia tidak berani bersantai bahkan setengah detik. Dalam waktu yang diperlukan baginya untuk berkedip sekali, puluhan pejuang yang kuat mungkin telah kehilangan nyawa mereka karena mereka tidak berhasil menyesuaikan posisi mereka tepat waktu. Jika Mei Sueyan bekerja sangat keras, bagaimana dengan Jun Moxi? Tuan muda Jun saat ini berada di dalam pagoda Hongjun. Orang tidak boleh berpikir bahwa dia begitu tak berperasaan sehingga bisa bersembunyi dan bersantai sementara semua orang bekerja keras. Sejujurnya, jumlah upaya yang dia lakukan tidak kurang dari Mei Sueyan dan bahkan beberapa kali lebih banyak. Sebelum pertempuran ini, Jun Moxi telah menyiapkan sejumlah besar besi di pagoda Hongjun. Pada saat ini, semua setrika ini digunakan. Menggunakan kekuatan emas, dia terus-menerus memperbaiki besi seolah-olah dia tidak peduli tentang hidupnya lagi. Jumlah senjata tingkat tinggi yang dia buat, sudah terbentuk menjadi sungai logam panjang. Senjata terus muncul di sampingnya dan kemudian menghilang. Tidak peduli seberapa kuat senjata itu, mereka semua akan berubah menjadi besi tua setelah 1 jam peretasan gila-gilaan di medan perang ini. Ini sama bahkan untuk senjata yang disempurnakan dengan kekuatan emas. Jumlah hit yang diambil setiap senjata setiap detik sudah pada batas ekstrim yang bisa bertahan dalam sesi latihan normal. Bahkan ayunan pedang yang kasual akan menyebabkan aliran bunyi dentang, karena setidaknya 5-6 senjata musuh ada di jalurnya. Bahkan prajurit dengan kultivasi Saint Emperor akan memiliki sudut-sudut tangan mereka pecah bahkan jika mereka memegang senjata mereka dengan kedua tangan. Di sisi lain, ahli nomor 1 dari orang luar, Zhuangxiang Beidao, terus-menerus berteriak dengan cara gila ketika menatap pasukan pertahanan seperti serigala lapar. Pergilah, pergilah, semuanya, bahkan jika kamu mati, kamu akan mati untuk aku di sana. Pergi dan mati di sisi mereka. Petik 2. Pada titik ini, dia tidak lagi menggunakan kata cas. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk mati. Itu perintah seperti ini. Ya, aku memerintahkan kamu untuk pergi dan mati. Satu-satunya misi kamu adalah untuk mati di medan perang ini. Untuk mati di sisi benua Suan-Suan. Tidak perlu khawatir tentang apakah kamu dapat menembus pertahanan mereka. Misi kamu adalah menggunakan kemampuan terbaik kamu, dan setelah itu, kamu bisa mati di sana. Tidak perlu mempertahankan harapan untuk bertahan hidup. Tapi perintah semacam inilah yang menyebabkan orang luar meninggalkan keraguan yang tersisa. Tanpa berkedip, mereka dengan setia menyerbu ke depan, melolong gila dan menerobos dengan sekuat tenaga untuk mati. Sama seperti ombak yang dahsyat, mereka hanya melemparkan tubuh mereka ke depan, ke pedang musuh mereka, dan mati.
Ini adalah metode tercepat. Pasukan 1.000 tentara bergegas ke garis depan dengan tubuh mereka, dan ketika pasukan kedua mencapai, pasukan pertama akan sudah digiling menjadi bubur daging. Tidak ada satu tubuh pun yang utuh. Dalam 3 hari dan malam-malam ini, bahkan dengan perkiraan paling konservatif, setidaknya 300.000 prajurit luar telah tewas. Pada saat ini, tanah sudah sepenuhnya diaspal dengan tubuh tanpa ada yang bisa menyentuh tanah. Hamparan luas tanah sudah sepenuhnya dikubur oleh mayat. Naluri binatang dalam hati setiap orang dilepaskan sepenuhnya di medan perang yang penuh demam ini. Bahkan orang yang paling pemalu dan pengecut, jika dia bisa kembali hidup-hidup dari medan perang ini, dia akan berubah menjadi pria yang benar-benar tak kenal takut di masa depan. Bahkan 100 dari para ahli yang berpengalaman di dunia pugilistik yang melihat kematian mereka digabungkan bersama, mereka tidak akan melihat banyak mayat dalam hidup mereka dibandingkan dengan orang-orang yang mati hanya dalam 1 jam di medan perang ini. Menjelang akhir, semua orang sudah benar-benar mati rasa. Selain membunuh dan dibunuh, mereka pada dasarnya tidak punya pikiran lain. Hati semua orang mulai tumbuh semakin sulit. Pada awalnya, ketika mereka melihat rekan-rekan mereka terbunuh atau meledak sendiri, mereka akan dipenuhi dengan kesedihan dan air mata yang tak berkesudahan. Tetapi sekarang, bahkan jika saudara tersayang mereka diretas menjadi potongan-potongan di depan mata mereka, mereka akan benar-benar tidak tergerak. Ini adalah hal yang sangat biasa. Mungkin, pada saat berikutnya, giliran aku. Orang yang akan diretas menjadi daging cincang adalah aku. Mungkin, jika aku tidak menggunakan metode ekstrim seperti peledakan diri, mungkin tidak ada yang tersisa dari aku. Terlepas dari hasilnya, kami masih akan bersatu kembali nanti. Apakah perlu bersedih atas perpisahan yang hanya berlangsung sekejap mata? Semua ahli yang telah yakin akan kekuatan pribadinya akan dengan cepat mencapai kesadaran begitu mereka memasuki medan perang ini. Dalam pertempuran yang kacau ini, kepahlawanan pribadi tidak lebih dari lelucon. Lelucon yang sangat timpang. Bahkan ahli tingkat sage yang kuat akan kelelahan sampai mati di lingkungan ini. Tim penghancur surga, mundur. Raja Harimau, bawalah peleton ketiga dari suku harimau dan pasang celahnya. Suara serak Mei Sue yang terdengar lagi. Soliter elang mengayunkan pedangnya dengan paksa dan bahkan tanpa mengkonfirmasi jika serangan itu telah membunuh siapapun. Dia meraung, saudara, 1 ayunan lagi, dan kita mundur. Saat suaranya berbunyi, lebih dari 100 pedang yang terkelupas banyak mengayun ke bawah pada saat yang sama. Pasukan Outsiders di depan mereka langsung jatuh, dan pedang di tangan prajurit penghancur surga juga benar-benar hancur berantakan dengan ayunan kuat ini. Tanpa memalingkan kepala mereka, tim Heaven Destroyer mundur. Mereka hanya mengambil 3 langkah ke belakang ketika Earthcracker mengisi daya di samping mereka. Raungan suku Tiger terdengar seperti guntur, dan mereka langsung mengambil alih tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi hanya dalam waktu singkat, orang luar sudah mendorong maju 2 langkah. Garis pertahanan sekali lagi didorong mundur. Suku beruang, peleton pertama, jatuh kembali. Pasukan Spirit Devourer, ambil alih. Suara Mei Sue yang terdengar seolah-olah dia akan memuntahkan darah setiap saat. Mengaum dengan ganas, Big Bear mengayunkan pedangnya yang sangat besar. Pada saat yang sama, para prajurit suku beruang lainnya juga meraung dan mundur 3 langkah. Di belakang mereka, sekelompok bila berkilauan melonjak untuk menutupi mereka. Rook Spirit Devourer milik Feng Juanyun telah terhubung dengan kecepatan yang mirip kilat, memakukan lokasi BR3B. Pasukan Outsiders sepenuhnya mengabaikan semua harga dan pengorbanan, mendorong maju seperti gelombang tanpa henti, gelombang demi gelombang. Pasukan Spirit Devourer basah oleh darah dan dipukuli, tetapi mereka tidak mundur bahkan 1 langkah pun. Mereka seperti batu-batu besar di pantai, tidak bergeming tidak peduli seberapa tinggi ombaknya. Pada saat ini, senjata di sekitar Jun Moxi terbentuk menjadi gunung kecil. Semua logam di pagoda Hong Jun telah sepenuhnya disempurnakan tanpa ada yang tersisa. Tanpa istirahat, Jun Moxi muncul di samping Mei Sueyan. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar air kental spiritual Qi mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, aliran lain air Qi spiritual mengalir ke mulutnya. Mei Sueyan terus-menerus mengawasi medan perang dan memerintah. 350.000 tentara telah dibagi menjadi 3 gelombang dan 35 peleton kecil olehnya. Dia harus terus-menerus memutar pasukan ini, dan dalam 3 hari terakhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk minum seteguk air. Dari sini, mudah untuk membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Sejujurnya, ini adalah satu-satunya metode untuk menghilangkan kelelahannya. Tetapi dalam gangguan sesaat itu, 10 prajurit suku Bangau ditenggelamkan oleh massa tentara orang luar setelah tidak mampu bereaksi pada waktunya. Setelah itu, 10 ledakan keras terdengar, membersihkan tambalan di daerah itu. Tetapi dalam sekejap mata, ruang kosong itu sekali lagi diisi oleh tentara Outsiders. Suku Bangau, tarik kembali. Paket serigala suku kelima, tutupi celah. Mei Sueyan buru-buru memerintahkan. Di medan perang ini, hanya 4 orang yang belum bertarung. Mei Sueyan,
Jun Moxi, Gu Han, dan Tuan Muda ke-19 Nether. Mei Sueyan perlu mengendalikan seluruh medan perang, jadi bahkan jika ada kesempatan untuk bertarung, itu tidak akan pernah datang padanya. Adapun tiga lainnya, mereka belum bergerak, karena supremasi surga abadi orang luar belum bergerak juga. Bahkan Frenzy Blade Enduring Earths tidak membuat banyak penampilan. Terlepas dari komandan berbagai pasukan, para pakar orang luar lainnya pada dasarnya tidak bergerak sama sekali. Tentu, ada beberapa plot besar yang tersembunyi di sini. Mungkin, ketika pasukan benua Suan-Suan benar-benar kelelahan, mereka akhirnya akan masuk. Naik apa ini, adek? Mungkin, ketika pasukan benua Suan-Suan benar-benar kelelahan, mereka akhirnya akan masuk. Karena alasan ini, mereka bertiga tidak berani melakukan gerakan gegabah. Jun Moxi dan Mei Sueyan hanya bertukar pandang dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum mereka berpisah lagi. Jun Moxi naik ke udara dan mengambil alih posisi Tuan Muda. Jun Moxi naik ke udara dan mengambil alih posisi Tuan Muda ke-19 Nether. Tuan Muda Nine Nether 14 menatapnya sekali, dan senyum tipis muncul di matanya. Memalingkan muka, Jun Moxi mengirimkan indera spiritualnya, langsung menutupi seluruh area, menyelimuti ruang beberapa ratus li. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan Chuangshan Beidao, melihat orang itu berteriak-teriak dengan kalut. Di sampingnya, banyak jenderal orang luar yang dituntut terus-menerus. Di belakangnya, masih ada banyak pasukan hitam yang belum bergerak sama sekali. Mereka seperti iblis-iblis menakutkan yang bersembunyi di kegelapan, menunggu saat mereka akan dilepaskan ke dunia untuk berpesta. Tentara ribuan itu, harus menjadi ahli puncak dari orang luar. Jun Moxi menarik napas dan berkata, "Memang, tapi itu bukan hanya beberapa ribu. Itu kekuatan elit 23.500. Tuan Muda 9 Nether ke-14 berkata dengan sedikit mengangkat bahu. Dan gerombolan yang berdiri di belakang orang itu hanyalah satu bagian dari bilangan real. Bahkan tidak sepertiga dari hal yang nyata. Adapun 2/3 lainnya, mereka berada di sisi kiri dan kanan medan perang, menunggu perintah." Petik 2. Jun Moxi dengan hati-hati merasakan sejenak dan seperti yang diharapkan, itu persis seperti apa yang dia katakan. Tetapi yang menyebabkan Tuan Muda Jun benar-benar bingung adalah bahwa dengan kepribadian menyendiri Tuan Muda 19 Nether ke-14, dia benar-benar memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan musuh-musuh. Bagaimana kekuatan keseluruhan orang-orang itu? Jun Moxi bertanya dengan rendah hati. Sangat kuat, pandangan yang jarang muncul di mata Tuan Muda ke-19 belas. Mereka tidak memiliki banyak Saint Monarchs, hanya sekitar 15 orang secara total, dengan setidaknya 10 di level Saint Monarch. Namun, mereka memiliki lebih banyak ahli Saint Venerable, yang dapat dihitung dalam ratusan. Adapun sisanya, mereka semua adalah Saint Kaisar. Selain itu, mereka semua setidaknya Saint Emperor tingkat kedua dan di atasnya. Jelas, kondisi dasar untuk dapat bergabung dengan pasukan elit ini, adalah tingkat kultivasi Saint Kaisar tingkat kedua. Petik 2. Apa? Jun Moxi membelalakan matanya karena terkejut. Kamu tidak akan salah melihatnya, kan? Bagaimana bisa ada begitu banyak pakar puncak di pihak orang luar? Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, mengapa mereka repot-repot dengan perang untuk merebut surga? Mereka bisa meratakan 3 tanah suci sejak dulu. Petik 2. Pasti tidak mungkin deteksi aku salah. Meskipun 23.500 prajurit elit ini semuanya setidaknya adalah Kaisar Saint tingkat kedua, setidaknya setengah dari mereka memiliki Suan Qi yang tidak stabil. Orang-orang ini tidak mungkin bisa maju lebih jauh. Juga, sebagian besar Suan Qi mereka sangat kacau. Dalam pertarungan lurus, Saint Emperor tingkat kedua normal di pihak kita akan dapat membunuh setidaknya 6 atau 7 ahli palsu-palsu yang tidak stabil ini. Petik 2. Tuan Muda Nine Nether 14 berkomentar dengan ringan. Dugaanku adalah bahwa orang-orang itu hanyalah umpan meriam, meskipun umpan meriam terkuat. Kultivasi mereka jelas telah dibangkitkan melalui semacam metode aneh yang mengabaikan kondisi tubuh. Petik 2. Di antara makanan ternak meriam ini, ada lebih dari 40 yang kekuatannya telah ditingkatkan ke Saint Venerable. Sisanya pada dasarnya semua Kaisar Saint tingkat kedua dan ketiga. Petik 2. Tuan Muda Nine Nether 14 melirik Jun Moxi dan melanjutkan. Ada 11.900 dari makanan ternak meriam ini. Mata mereka tidak memiliki harapan sama sekali, dan jelas sekali, untuk mati di sini adalah harapan terakhir dan terbesar mereka. Jadi, rencana serangan utama mereka, harusnya peledakan diri skala besar. Petik 2. 11.900 pakan meriam Saint Emperor. Jun Moxi terengah-engah dan hampir jatuh dari langit. Jika begitu banyak ahli yang meledak bersama, maka keringat dingin muncul di seluruh kepala Jun Moxi. Apakah kultivasi orang-orang itu stabil atau tidak, mereka masihlah Kaisar Saint tingkat kedua. Saat mereka meledakkan diri, efeknya akan sama seperti jika Saint Emperor tingkat 2 yang normal meledak sendiri. Jumlah energi yang mengejutkan itu cukup untuk mengubur seluruh pasukan sekutu. Dari kelihatannya, makhluk luar ini benar-benar berubah gila. Untuk benar-benar rela berkorban begitu banyak. Jika kamu melawan kelompok itu,
hasil apa yang akan kamu katakan bisa kamu raih? Jun Moxi bertanya. Sebelum aku mundur dari menghabiskan energiku, aku bisa membunuh 3.000. Tuan Muda 19 Neter ke-14 memandangnya dan berkata setelah beberapa pemikiran. Tentu saja, itu dalam kondisi bahwa aku dapat menggunakan Divine Tune untuk mendukung aku. Selain itu, mereka harus mempertahankan antusiasme yang sama untuk berperang seperti sekarang. Jika mereka memiliki intensius untuk berlari dan menyimpan kekuatan mereka, aku mungkin tidak akan bisa membunuh setengah dari jumlah itu. Petik 2. Jun Moxi memijat pelipisnya dengan rasa sakit saat dia memikirkan langkah selanjutnya. Jika mereka benar-benar maju, bertujuan untuk strategi pertempuran kehancuran bersama. Dari pendapatmu, bagaimana kita harus menghadapinya? Jun Moxi bertanya dengan serius. Tuan Muda 19-11 merenung pelan untuk beberapa saat dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu metode, mundur. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan kamu. Petik 2. Bagaimana jika kita tidak bisa mundur? Mata Jun Moxi berkobar keras kepala. Retret sama sekali bukan pilihan. Jika kamu bersikeras, masih ada satu metode lagi yang dapat menyebabkan mereka kerusakan besar. Tuan Muda 19 Neter ke-14 memandangi Jun Moxi dengan lembut dan berkata. Namun, itu menuntut kita berdua untuk sepenuhnya bekerja sama. Bagaimana kita bekerja sama? Katakan, Jun Moxi telah memikirkan beberapa strategi tetapi dia merasa bahwa tidak satu pun dari mereka yang berguna. Bahkan jika itu efektif, itu tidak dapat memusnahkan seluruh pasukan lebih dari 20.000 orang sekaligus. Tuan Muda 9 Neter ke-14 menjawab dengan tatapan penuh makna di matanya. Dasar dari metode ini terletak pada nyala api hitam milikmu itu. Itu tidak cocok, meskipun ia bisa membakar apa saja dan tak terhentikan, ia terlalu lambat dalam pergerakannya. Bahkan jika itu dari ketinggian rendah, saat mendarat, orang-orang luar ini sudah akan pindah mil dari posisi semula. Jun Moxi menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap rencana Tuan Muda ke-14 Neter. Bagaimana mungkin Tuan Muda Jun tidak berpikir menggunakan nyala api primal untuk memusnahkan semua musuh seperti bagaimana dia berurusan dengan Xia Changtian dan yang lainnya. Membuat lubang besar dan membekukan mereka dengan Essence of Ice sebelum memusnahkan mereka dengan Flame of Primal Chaos. Tetapi kenyataan tidak mengizinkan ini. Pertama, kekuatan bumi dan nyala api primalnya tidak mampu menutupi area sebesar itu. Bahkan dengan bantuan Pagoda Hongjun, itu tidak mungkin. Kedua, jika dia menggunakan kekuatan Pagoda Hongjun lagi, maka dia tidak akan bisa mendukung pertempuran minimal 1 hari. Jika dia tidak membantu dalam pertempuran sepanjang hari, pada saat genting seperti ini, sebagai jiwa seluruh pasukan, bagaimana mungkin dia? Jun Moxi bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan terjadi. Ketiga, bahkan dengan bantuan Pagoda Hongjun, itu tidak berpengaruh pada kecepatan Flame of Primal Chaos. Jika dia menjadi benar-benar tidak dapat bergerak karena dia terlalu banyak bekerja, tanpa memberikan banyak kerusakan pada musuh, maka itu benar-benar bodoh. Kamu salah paham tentang apa yang kumaksud. Yang aku maksud adalah bagi kamu untuk menyebarkan api itu dengan sekuat tenaga. Lalu, aku akan menggunakan Divine Tune untuk memainkan lagu Thousand Mile Soul Chasing Sword, menggunakan energi roh aku untuk meningkatkan kecepatan nyala api milik kamu. Membuat mereka turun dengan cepat ketika mereka semua berkumpul. Dengan cara ini, itu pasti akan memberikan kerusakan signifikan pada orang luar. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa memusnahkan 90% dari mereka. Petik 2. Tuan Muda 19 Neter ke-14 melanjutkan dengan acuh tak acuh. Tentu saja, itu dengan syarat bahwa kamu mengizinkan kekuatan 9 Netersku untuk mendapatkan pengakuan nyala api itu sementara. Dia menyipitkan matanya. Aku dapat mengatakan bahwa nyala itu memiliki jiwanya sendiri, tanpa pengakuannya, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Jun Moxi tertawa pahit secara internal. Kamu yakin benar? Metodemu benar-benar yang paling masuk akal yang kita miliki saat ini. Jun Moxi dengan tegas membuat proposal. Nanti, kamu harus menyalurkan 9 Neters Essence Ki yang unik itu ke tubuhku, dan biarkan aku mengambil kendali untuk mendapatkan persetujuan nyala api. Benar-benar tidak ada lagi penundaan. Sudah terlambat untuk melakukan ini ketika pasukan kita kelelahan, dan musuh menyerang dengan kekuatan penuh. Tetapi Tuan Muda 19 Neter ke-14 sangat terkejut dengan usulan Tuan Muda Jun. Orang macam apa itu raja jahat ini? Apakah dia tidak memiliki rasa waspada? Itu masalah sederhana untuk menyalurkan 9 Neters Essence Ki ke tubuh Jun Moxi. Tetapi jika Jun Moxi benar-benar membiarkan 9 Neters Essence Ki memasuki tubuhnya tanpa perlawanan, itu setara dengan Jun Moxi yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke tangan Tuan Muda ke-14 mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya, menempatkan dirinya sepenuhnya pada belas kasihannya. Selama waktu itu, akan sulit bagi Tuan Muda 9 Neters Votin untuk membunuh Jun Moxi. Tidak peduli apa jenis kemampuan ilahi yang dimiliki raja jahat ini, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Tetapi setelah 9 Neters Essence Ki disalurkan ke tubuh Tuan Muda Jun, keterampilan eksternal ini hanya bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Jun Moxi ketika semua perlawanan menyerah.
Ini berarti bahwa Tuan Muda 19 ke-14 akan meletakkan semua pertahanannya dan mempercayakan hidup, keterampilan, dan kultivasinya sepenuhnya ke tangan Jun Moxi. Tuan Muda 9 Neter ke-14 akan ditakdirkan dengan satu pikiran oleh Jun Moxi. Ini mungkin tampak seperti sirkulasi ki yang sederhana, tetapi sebenarnya menyangkut kehidupan dan kematian dua pakar kuat dunia ini. Dalam seluruh proses ini, saat salah satu pihak menyembunyikan niat jahat, yang lain ditakdirkan. Tentu saja Jun Moxi jelas tentang pro dan kontra dari ini, tetapi Tuan Muda Jun tidak bisa menahannya dengan situasi saat ini. Jika dia berharap agar Flame of Primal Chaos menerima dorongan energi eksternal, proses ini tidak bisa dihindari. Flame of Primal Chaos tidak seperti manusia seperti Blood of Yellow Flame. Itu tidak bisa berpikir atau berbicara, tetapi ia memiliki jiwa dan kemampuan membedakannya sendiri. Menerima kendali dari Art of Unlocking Heaven's Fortune adalah sifat dari nyala api ini. Atau lebih tepatnya, instingnya. Tetapi membiarkannya dikendalikan oleh kekuatan eksternal pasti akan menyebabkan serangan hebat dari itu. Ini juga bentuk instingnya. Itu tidak diizinkan, bahkan jika itu adalah kontrol sementara yang dihapus setelah selesai. Kecerobohan kecil apapun akan menyebabkan semua 9 Nether's Essence Ki dari 19 Nether Tuan Muda keempat terbakar sepenuhnya. Kemudian, itu benar-benar akan menjadi tragedi bagi Tuan Muda 19 Nether. Bahkan Tuan Muda 19 Nether ke-14, dengan esens 19 Nethers yang diturunkan oleh Tuan Muda pertama 9 Nether, tidak dapat berurusan dengan api kekacauan primal. Jun Moxi mengangkat kepalanya ketika dia selesai mengatakan ini, bertatap muka dengan Tuan Muda ke-14 Nether, melihat pergulatan internal terdalam di mata masing-masing. Apa artinya menjadi kuat? Yang kuat harus memiliki kendali mutlak. Tidak ada negosiasi untuk ini, terutama ketika itu menyangkut kehidupan dan kebebasan mereka. Karena ini adalah pengejaran terbesar mereka. Tidak seorang ahli pun yang mau menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain. Bahkan jika itu adalah orang tua mereka sendiri, saudara kandung, atau yang dekat. Tidak. Tetapi pada saat ini, situasi yang memprihatinkan seluruh dunia ini memaksa dua ahli terkuat ini ke negara ini. Dan hal yang paling ironis adalah bahwa kedua orang yang dipaksa masuk ke negara ini adalah dua yang sama sekali tidak peduli dengan keselamatan seluruh dunia. Jun Moxi tidak pernah memendam kewajiban apapun untuk kehidupan bersama di dunia ini dan tidak akan berkorban demi mereka. Tuan Muda 19 Nether ke-14 tidak memiliki perasaan senang akan kehidupan bersama di dunia ini, dia bahkan tidak memiliki dunia di matanya. Apa hubungan kehidupan biasa di dunia denganku? Tetapi saat ini, dibutuhkan kedua orang ini untuk mempertaruhkan keselamatan hidup mereka. Dan itu adalah sesuatu yang mutlak harus mereka lakukan. Jika seseorang memberitahu Tuan Muda Jun atau Tuan Muda 19 Nether ke-14 bahwa mereka akan merenung dan merenungkan masalah ini sebelum ini, mereka pasti mendengus mendengar pernyataan itu. Kehidupan umum dunia, keamanan benua, apa hubungannya ini denganku? Bahkan sekarang, Tuan Muda Jun tidak ingin melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak tegas, orang luar akan menggunakan pasukan ini untuk menerobos pertahanan benua Suan-Suan. Dan tidak akan ada harapan lain untuk situasi ini. Tidak menyebutkan mengapa Jun Moxi membenci orang luar, bahkan jika Jun Moxi tidak membenci orang luar, dia tidak bisa menerimanya. Karena mereka yang bertempur di belakangnya, bermandikan darah, adalah saudara Jun Moxi, dan yang terkasih. Orang luar hanya akan bisa menerobos dengan menginjak mayat orang-orang ini. Jun Moxi tidak peduli tentang orang-orang biasa dan keselamatan benua, tetapi dia tidak bisa tidak peduli tentang mereka. Dia sangat menyayangi mereka. Jadi dia tidak bisa melakukannya. Tetapi apakah Tuan Muda 19 ke-14 memiliki alasan semacam ini baginya untuk melakukannya? Mereka berdua saling memandang mati di mata, tanpa berkedip. Kamu takut, seringnya aneh muncul di wajah Jun Moxi. Mungkin, ahli nomor satu di benua itu, Tuan Muda 19 Nether ke-14, takut dihancurkan dengan satu pun pikiranku. Nama Raja Jahat akan menggantikan Tuan Muda 19 Nether ke-14 dan menjadi legenda mengejutkan dari benua Suan-Suan. Hidupmu akan menjadi landasan peninggalan agungku. Petik 2. Tuan Muda 19 terkekeh dengan aneh dan berkata, memang, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi sebelum apa yang kamu katakan dapat terjadi, mungkin Tuan Muda ini membuat pikiran pertama, dan keajaiban nomor satu ini, salah satu dari keberadaan langka yang ada adalah memenuhi syarat untuk mengancam Tuan Muda ini, akan dihancurkan dengan satu pikiranku. Kecepatan kemajuanmu benar-benar terlalu mengejutkan. Jika kamu diberi lebih banyak waktu, kamu akan dapat sepenuhnya melampaui aku. Ini tidak akan mengejutkan, bahkan mungkin ada hari di mana aku mati di tanganmu. Petik 2. Saat ini, aku bisa menghapus potensi ancaman besar di masa depan dengan satu pemikiran. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melakukannya? Tuan Muda 19 berkata dengan takut, sedikit condong ke depan, dengan tindakan agresif. Apakah kamu takut, bocah? Keduanya terus mempertahankan kontak mata, tatapan sedingin es di mata mereka.
Tetapi pada saat berikutnya, keduanya tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Tuan Muda Nine Nethervotin dan Jun Moxie tertawa terbahak-bahak. Apakah Jun Moxie benar-benar memendam pikiran seperti itu? Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran seperti itu terlintas di benak Jun Moxie. Betapa mulianya, untuk dapat membunuh Tuan Muda 19 Nether ke-14 dengan mudah. Kekuatan dan prestise macam apa itu? Selain itu, Tuan Muda 19 ke-14 pada dasarnya seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya. Siapa yang tahu kapan dia akan mengamuk dan datang menebas. Begitu dia menjadi gila, tidak banyak yang bisa melarikan diri dari Tuan Muda ke-19 Nether yang hidup di dunia ini. Apakah Tuan Muda 19 Nether ke-14 berbicara dengan jujur? Apakah dia menyimpan pemikiran seperti itu? Demikian pula, tidak dapat dipungkiri bahwa Tuan Muda 19 Nether berbicara dengan jujur. Dia memang punya pikiran seperti itu. Jun Moxie telah maju dengan cepat, mencapai ranah puncak Saint Monarch dalam waktu kurang dari 2 tahun. Maka, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melampaui level Tuan Muda ke-19 Nether ke-14 saat ini. Selama waktu itu, kehidupan Tuan Muda 19 Nether juga berada di tangan Jun Moxie. Jika Jun Moxie ingin membunuhnya, tidak perlu banyak untuk melakukannya. Bagi Tuan Muda 19 Nether ke-14, hanya Jun Moxie yang dapat dianggap sebagai ancaman terbesar di seluruh dunia. Semua orang dianggap tidak penting. Bahkan jika itu adalah eksistensi sesat seperti Zhan Kuang, Tuan Muda ke-19 Nether yakin bahwa ia akan mampu menanganinya. Jika Zhan Kuang tidak bergabung dengan 9 pasir ilusi, dan mereka berdua bertarung sampai mati, peluang kemenangan tetap 50-50. Hanya Jun Moxie yang merupakan pengecualian. Kecepatan meroket Tuan Muda Jun dalam kemajuannya membuat semua pakar di dunia unggul. Dengan kecepatan yang mengejutkan ini, tidak akan terlalu sulit, atau lama, baginya untuk melampaui Tuan Muda 19 Nether ke-14. Tuan Muda Nine Nethervotin bahkan bisa memperkirakan berapa lama lagi bagi Jun Moxie untuk melampaui dirinya. Tuan Muda 19 Nether ke-14 bukanlah pria yang baik hati, bagaimana mungkin dia tidak ingin memberantas ancaman mengancam secepat mungkin. Tapi mereka berdua mengatakannya, pikiran terdalam dan paling jujur mereka. Itu juga cara berpikir yang paling hina dan tak tahu malu. Mereka mengatakannya dengan jujur. Di saat hening itu sementara mereka memejamkan mata, kedua orang ini bergumul dengan diri mereka yang dalam dan tercela. Untuk melakukannya, atau tidak. Untungnya, keduanya muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini dengan diri mereka yang paling tercela. Saat mereka mengatakannya, mereka berdua merasa sangat lega. Saat Jun Moxie mengatakan pikirannya, dia merasa seolah-olah pintu tertutup di hatinya tiba-tiba terbuka. Seluruh tubuhnya sangat ringan dan lapang, dan pikirannya sangat jernih. Pada saat ini, Jun Moxie tiba-tiba menyadari. Mungkin terobosan berikutnya sudah dekat. Sebelum pertempuran, selama pertempuran, atau bahkan setelah pertempuran. Tuan Muda 19 Nether ke-14 juga memiliki pengalaman serupa, dia dengan jelas merasakan 9 segel Nethers di benaknya melonggarkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, pikirannya telah berkembang pesat. Segel yang sama giginya dengan benteng besi tampaknya telah berubah menjadi selembar kertas tipis. Dia hanya perlu menenangkan pikirannya dan bermeditasi, dan dia akan mampu melakukan terobosan sekaligus. Karena mereka menang melawan diri mereka sendiri, menang melawan iblis dalam diri mereka. Generasi ahli secara praktis bisa menang melawan semua orang, tetapi satu-satunya orang yang tidak dapat dimenangkan adalah diri mereka sendiri. Saat mereka menang melawan diri mereka sendiri adalah saat mereka mencapai rehabilitasi instan. Karena mereka adalah musuh terbesar mereka sendiri. Dan pada saat yang sama, musuh terberat untuk dikalahkan. Di dunia, tidak ada musuh lain yang akan lebih sulit dihadapi selain ini. Ini adalah gunung asli di jalur mereka. Saat mereka berhasil melewatinya, Jun Moxie dan Tuan Muda ke-19 Nether ke-14 tidak akan lagi memiliki hambatan dalam kultivasi mereka. Kamu bisa melakukan terobosan seperti ini. Keduanya berkata bersamaan. Kemudian, mereka bertemu tatapan lagi dan tertawa. Sungguh tawa yang luar biasa. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Lalu, mata Jun Moxie melebar. Karena Tuan Muda 9 Nether ke-14, pada saat ini, menghapus lapisan 9 Nether Mist yang menyembunyikan wajahnya dan mengungkapkan penampilan sejatinya untuk pertama kalinya. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, rambut hitam dan wajah yang dipahat, dengan sepasang mata sempit dan bibir tipis yang mengeluarkan perasaan tanpa emosi dan menyendiri. Dan hal yang paling menarik adalah murid-murid Tuan Muda Nine Nethervotin. Meskipun itu juga sepasang murid hitam, seseorang secara tidak sadar akan tersesat di dalamnya. Seolah-olah ada alam semesta tak berujung lain di dalamnya. Wajah ini juga memberi orang perasaan aneh. Beberapa orang akan mempercayainya jika mereka mengatakan usianya 20, atau mungkin 30. Bahkan jika dia berusia 60 tahun, tidak ada yang akan merasa aneh. Bagi mereka yang belum pernah berkultivasi, mereka tanpa syarat percaya bahwa tidak mengejutkan jika seseorang yang terlihat seperti ini telah hidup selama 10.000 tahun. Kamu tidak buruk, bocah.
Karena kamu telah membiarkan aku mengalami untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam seluruh hidup aku kepercayaan itu. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tertawa. Berpikir bahwa perasaan ini dapat membuat seseorang merasa senyaman ini dan bahkan menjadi kesempatan untuk melewati iblis batin. Jun Moxi tertawa. Sebenarnya, kamu terlihat sangat tampan. Kenapa kamu selalu menutupi diri? Petik 2. Sejak zaman kuno, kecantikan memiliki kehidupan yang pendek. Namun para wanita di dunia paling banyak menyimpan perasaan. Tuan Muda 19 Neter ke-14 berkata dengan serius. Justru karena aku terlihat agak tampan, jadi aku harus menutupinya. Aku telah mencurahkan seluruh hidup aku untuk berkultivasi, di mana aku punya waktu untuk membuang semua masalah hati ini. Petik 2. Jun Moxi ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa tertawa. Tapi itu benar-benar tidak nyaman menahannya. Baca bab selanjutnya di flipnovel.com kami. Ini bukan pernyataan narsis. Jun Moxi yakin bahwa dia bisa mengatakan apa yang dikatakan Tuan Muda 19 ke-14 adalah kebenaran. Dengan kultivasi 19 Neter ke-14 muda, pengetahuan yang luas, dan penampilannya yang luar biasa, tidak sulit baginya untuk mendapatkan hati wanita manapun. Selain itu, ia memiliki reputasi sebagai ahli nomor 1. Jelas tidak banyak wanita yang bisa menolak pria luar biasa ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa Tuan Muda 19 Neter ke-14 dikenal sebagai iblis, masih akan ada banyak wanita yang berkumpul dengannya. Jun Moxi tidak bisa tidak mengingat dari kehidupan sebelumnya, di mana beberapa gadis muda yang naif selalu ingin memanjat gangster dan bajingan. Karena logika menyembah yang kuat itu berlaku di mana-mana. Mereka yang mampu melakukan hal-hal yang takut dilakukan kebanyakan orang dianggap kuat dan kuat di mata kebanyakan orang. Ini tidak mengejutkan. Sepertinya Tuan Muda 1911 telah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tepatnya karena apa yang dikatakan Tuan Muda 19 ke-14 adalah kebenaran, dan Jun Moxi dengan jelas memahaminya, itulah sebabnya dia merasa sangat bertentangan. Karena kalaupun itu benar, alasan ini terlalu kuat. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak berniat mencari istri seumur hidup ini. Jun Moxi mengulurkan tangannya tanpa menjaganya. Master Muda 9 Neter ke-14 juga meraih tangan Tuan Muda Jun yang terulur tanpa ragu-ragu, dan juga dengan cara yang sama menyalurkan 9 Neters Essence Ki ke meridian Jun Moxi yang tidak dijaga secara perlahan. Seluruh proses itu begitu harmonis dan alami, seolah-olah mereka telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Dua orang yang tangguh di dunia telah mempercayakan hidup mereka ke tangan satu sama lain pada saat yang sama. Ini tidak diragukan lagi yang pertama. Kepercayaan yang paling berharga di dunia ini. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tertawa pahit dan menjawab. Kita, ras 9 Neters, memiliki umur yang jauh lebih lama daripada orang-orang di benua ini. Jika kami ingin menemukan seorang istri, itu berarti menemukan teman seumur hidup. Sebelum kultivasi kita telah mencapai tingkat di mana kita dapat menentang surga dan mengubah nasib orang lain, perasaan yang benar-benar berkembang akan sama dengan melukai diri kita sendiri dan orang lain. Petik 2. Jun Moxi diam-diam mendengarkan 9 Neter Tuan Muda ke-14 saat dia mengarahkan 9 Neters Essence Ki ke tingkat ketiga Pagoda Hongjun, yang memungkinkannya untuk perlahan berinteraksi dengan Flame of Primal Chaos. Dia perlahan-lahan menyalurkan pikirannya untuk mengekspresikan niatnya sementara dia menjawab secara lisan. Itu tidak benar, aku tahu bahwa Tuan Muda pertama 9 Neter memiliki lebih dari 100 istri. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Petik 2. Tuan Muda 9 Neter ke-14 mencibir. Apakah itu sulit dimengerti? Orang macam apa itu Tuan Muda pertama 9 Neter? Bahkan jika dia menemukan 10.000 istri, dia bisa mengubah semua nasib mereka dan membiarkan mereka hidup selamanya. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Selama kultivasi kita sendiri mencapai tingkat menantang surga, maka tidak akan ada batasan seperti itu. Petik 2. Itu masih belum cocok. Ini benar-benar berbeda dari teman seumur hidup yang kamu bicarakan. Bukankah seharusnya hanya ada satu teman seumur hidup? Jun Moxi bertanya. Tuan Muda 1911 mengangkat alis. Logika macam apa itu? Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu hanya dapat memiliki satu teman seumur hidup? Selama kamu cukup mampu, bahkan jika kamu menikahi semua wanita di dunia ini, semuanya terserah kamu. 1 atau 100, apakah ada perbedaan? Logika kamu benar-benar konyol. Petik 2. Jun Moxi bingung. Untuk menikahi semua wanita di dunia ini. Dan dibenarkan tentang hal itu. Bahkan mengatakan bahwa logika aku konyol. Siapa itu yang benar-benar konyol? Ini terlalu kuat. Ternyata kamu benar-benar berpikiran terbuka. Aku benar-benar terkesan. Jun Moxi akhirnya memberikan pujian yang tulus setelah bungkam untuk sementara waktu. Bahkan tidak membicarakan hal lain, hanya kekuatan pinggulmu sudah cukup untuk membuatku bersujud dalam kekaguman. Itu hanya karena kamu terlalu berpengalaman, apa hubungannya dengan kekuatan pinggulku? Tuan Muda 19 Neter ke-14 memutar matanya. Kamu hanya harus berbaring diam dan menikmati. Jun Moxi langsung merasa ingin menangis. Dia benar-benar dikalahkan. Tuan tua ini terlalu kuat. Jenis perawatan yang ia terima. Versus aku.
Mendedikasikan diri aku sepenuhnya, dengan rela melakukan tugas untuk bergerak, hanya untuk tidak mendapatkan semacam bantuan. Di pagoda Hongjun, api primal chaos berkedip-kedip, dengan hati-hati bersentuhan dengan kabut berkabut 9 Nether's Essence Ki yang diarahkan Jun Moxi, seolah-olah telah memeriksanya dengan cermat. Kemudian dengan flash, itu kembali ke posisi semula, perlahan-lahan terbakar. Selesai, tanya Jun Moxi secara mental. Bukankah kamu terlalu malas? Berikan jawaban yang jelas apakah itu baik-baik saja atau tidak. Flame of Primal Chaos tetap tidak tergerak, terbakar perlahan, benar-benar mengabaikan pertanyaan orang bodoh tertentu. Tuan tua ini belum membakar semuanya, bukankah itu sudah lulus? Apakah kamu masih perlu bertanya? Betapa bodohnya kamu mendapatkan Mengapa tuan tua ini, dengan semua kecemerlangannya, berakhir dengan tuan yang bodoh? Cek, berikan semacam respons. Jun Moxi berkata dengan tidak sabar. Apakah sulit mengatakan ya atau tidak? Bahkan pagoda Hongjun tidak tahan lagi dan meludahkan Jun Moxi. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang yang semanis ini. Bab 1236, hari ini menandai sejarah. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Selesai. Itu adalah tuan muda 19-an Nether yang mengatakan ini. Saat dia berbicara, dia diam-diam menyelipkan 9 Nether Essence Ki pergi. Jun Moxi menatapnya dengan kaget. Apakah kamu tidak merasakannya? Api misterius itu sudah meninggalkan merek sementara di 9 Nether Essence Ki aku. Tuan muda 19 Nether ke-14 berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar samar, yang berarti itu mungkin mengakui kendali aku sekali. Dan ini dia, petik 2. Jun Moxi menghela nafas lega dan menggerutu. Kamu harus puas bahwa kamu diizinkan untuk mengendalikannya sekali saja. Apa kamu tahu api macam apa itu? Petik 2. Aku selalu bertanya-tanya, bisakah api ilahi seperti itu benar-benar dikendalikan oleh kekuatan manusia? Sekarang, aku akhirnya mengerti. Meskipun nyala api ini ada pada kamu dan merupakan bagian dari diri kamu, ia terpisah dari kamu. Setidaknya, itu tidak diciptakan oleh kamu, bukan? Tuan muda Nine Nether 14 menatapnya dengan menarik. Jun Moxi, kamu seorang bocah nakal dengan banyak rahasia. Terus, bahkan ada yang lebih besar yang belum pernah kamu lihat. Jun Moxi mencibir, sama sekali tidak terkejut. Sangat aneh jika tuan muda 19 Nether ke-14 tidak dapat mendeteksi hal ini. Kamu itu tuan tua pertama 9 cakrawala yang membantuku saat itu, kan? Tuan muda 9 Nether ke-14 berkata dengan acuh tak acuh, memandang ke langit. Jun Moxi tertawa canggung. Dari mana ini berasal? Apa alasan kamu memiliki pendapat ini? Petik 2. Tidak ada, itu hanya perasaan. Sebenarnya, aku memiliki perasaan ini untuk waktu yang lama. Tapi kamu terlalu lemah, jadi aku tidak bisa mengonfirmasinya. Tapi sekarang, kamu cukup memenuhi syarat untuk menimbulkan ancaman bagi aku, jadi aku menjadi lebih yakin akan hal itu. Petik 2. Betul, ini aku. Jun Moxi mengangkat alisnya, tuan tua pertama 9 cakrawala. Kamu bocah benar-benar kurang ajar. Apakah kamu tahu bahwa nama acak yang kamu berikan pada diri sendiri hari itu menyinggung hal yang paling tabu dari 9 Nethers kami? Hanya karena 5 kata, 9 pangeran pertama-pertama, kamu dan aku ditakdirkan untuk pertempuran maut yang tak terhindarkan. Petik 2. Setelah perang ini, jika kita berdua hidup, aku pasti akan bertarung denganmu. Tatapan Jun Moxi berubah tajam. Aku sudah ingin mencari bimbingan dari apa yang disebut seni tak terkalahkan dari 9 Nethers. Seberapa kuat itu benar-benar? Petik 2. Orang dengan peluang terbesar untuk selamat setelah pertempuran ini, termasuk aku, pastilah kamu. Aku percaya kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk menantang aku. Bahkan, aku juga ingin melihat sendiri berapa banyak rahasia yang kamu simpan. Dan betapa kuat rahasia-rahasia kamu ini. Tuan muda 19-11 menjawab. Jun Moxi terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku juga percaya kamu akan memiliki kesempatan. Tapi semua 9 Nether yang Masters mungkin tidak bisa menanggung rahasia yang kubawa. Petik 2. Kemudian, mereka tetap diam, meletakkan tangan mereka di belakang mereka saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke wilayah Outsiders. Bagaimana mereka akan bertempur masih harus dilihat. Prioritas utama sekarang adalah untuk selamat dari pertempuran ini. Pada akhirnya muncul kemenangan darinya. Di bawah indera spiritual mereka yang tepat, mereka mendeteksi bahwa orang-orang itu sudah gelisah. Bendera merah gelap sudah menempel di tanah di depan mereka. Itu sudah jelas, mereka akan pindah. Saat berikutnya, teriakan melengking dari trompet terdengar. Semua trompet di pasukan Outsiders, termasuk semua yang tidak pernah bergerak, mulai berteriak. Lebih dari 10.000 tanduk kecil berseru melintasi cakrawala. Lebih dari 800.000 pria berteriak. Dewa Matahari, terbesar. Kiriman jutaan. Legenda mengatakan bahwa jiwa prajurit yang dikirim dengan cara ini akan kembali ke tanah suci matahari ilahi, disembah oleh orang luar, dan jiwa mereka bertahan selamanya. Ini adalah pengantaran paling formal oleh ras Dewa Matahari dalam semua sejarah. Saat ini,
Ritual ini sedang dilakukan untuk 10.000 Kaisar Sein ini. Contohnya tanduk kecil terdengar, 100.000 orang luar yang menyerang tiba-tiba mundur. Medan perang yang bising tiba-tiba berubah menjadi lautan keheningan. Di tengah kesunyian yang mematikan ini, ada tekanan berat dan mengerikan. Ini adalah ketenangan nyata sebelum badai. Semua orang jelas, serangan yang datang dari Outsiders berikutnya tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka semua maju, dengan kekuatan penuh, garis pertahanan yang disiapkan oleh aliansi pasukan Suan-Suan benua mungkin sangat hancur pada saat ini. Tapi ada pengecualian. Sebuah suara terdengar. Guhan meraung histeris. Tanah suci. Mou Dao, Sir Wushan, Huyan Aobo maju selangkah dengan serempak, dengan kekuatan besar sehingga genangan darah di tanah berhamburan. Mereka mengangkat tangan mereka dan meraung, Tanah Suci. Kemuliaan puluhan ribu tahun. Hari ini adalah sejarah. Hari ini menandai sejarah. Guhan berteriak dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia akan menghancurkan surga dengan seruan ini. Kemuliaan puluhan ribu tahun. Hari ini adalah sejarah. Hari ini menandai sejarah. 7.000 ahli Tanah Suci berteriak dengan semua kekuatan, ekspresi serius, suram di wajah mereka. Praktis semuanya menderita luka parah. Pada saat ini, mereka semua menggunakan pil Heaven Reversal yang Jun Moxi berikan sebelumnya. Dalam beberapa hari ini, Jun Moxi telah bergegas tentang memurnikan pil dan pedang, akhirnya menutupi kekurangan pasokan pil Heaven Reversal. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan saat ini. Tapi inilah yang mendapatkan rasa hormat dari semua orang dari Tanah Suci. Karena efek dari pil Heaven Reversal tunggal menantang surga. Menghadiahkan 7.000 pil yang menantang surga kepada musuh bebuyutanmu yang lama. Kemurahan hati dan kemurahan hati ini, tak seorang pun dari Tanah Suci merasa bahwa mereka akan mampu melakukannya jika itu adalah mereka. Tidak perlu pengingat atau perintah. Semua orang jelas bahwa saat ini, momen ini adalah momen yang paling penting. Momen ini adalah saat mereka mengubah hidup mereka menjadi kembang api paling cemerlang. Menggunakan kehidupan mereka yang paling mempesona dan cemerlang untuk melindungi keselamatan seluruh benua. Tanpa kembali. Kemuliaan, sejarah, akan terjadi hari ini. Di bawah pimpinan 3 pemimpin Tanah Suci, 7.000 orang direformasi menjadi 3 unit tertib, dunia abadi yang abadi, laut darah ilusi, dan kota emas tertinggi. Mereka berbaris maju tanpa ragu dalam langkah mereka, tekad di mata mereka. 10.000 tahun kemuliaan, kesuksesan, dan segalanya. Kita semua harus ditentukan pada saat ini. Benar dan salah, keberhasilan dan kegagalan bersifat sementara. Prestasi dan kejahatan akan ditentukan oleh buku-buku sejarah. 3 unit maju diam-diam seperti 3 arus kuat. Punggung semua orang tegak. Pada saat terakhir kehidupan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Kebanggaan milik Tanah Suci akan bertahan selamanya. Salut! Suara Mei Sueyan mengguncang langit. Semua prajurit Tianfa mengangkat tangan mereka dan memberi hormat kepada musuh bebuyutan mereka di masa lalu dengan cara yang paling terhormat. Segerombolan sampah dari 3 Tanah Suci, gerombolan yang paling aku benci. Karena mereka selalu memberantas setiap ancaman, baik itu potensial atau tidak, ke posisi mereka sebagai pelindung benua, tanpa pengecualian. Petik 2. Di langit, Tuanmu dan Nine Nethervotin tiba-tiba menghela nafas. Sebelum ini, aku tidak pernah membayangkan bahwa organisasi omong kosong seperti ini akan membiarkanku, Tuan Muda 19 Neter, menghargai mereka suatu hari. Memang, mereka melakukan segala macam tindakan tercela untuk apa yang disebut keyakinan mereka. Tapi sekarang, mereka terhormat. Mereka, pada saat ini, layak untuk kita hormati dengan tulus. Dan pengorbanan mereka hari ini, akan menghapuskan semua permusuhan di antara kita. Aku tidak hanya menghormati mereka, aku akan terus menghormati mereka mulai sekarang. Kata Jun Moxi. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mendesah. Kesulitan adalah ujian terbaik, pahlawan sejati hanya akan naik di tengah kekacauan. Jun Moxi tiba-tiba berteriak dari langit. Dengarkan, Tanah Suci, permusuhan di antara kita akan dihapuskan dengan ini. Aku, Jun Moxi, atas nama Raja Jahat, berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan membunuh Zhan Kuang. Dan balas dendam untukmu. Petik 2. Suara Jun Moxi sangat gelisah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Dia tahu bahwa hanya tugas dari ketiga Tanah Suci untuk bertarung melawan orang luar. Orang luar mungkin adalah lawan mereka, tetapi mereka tidak pernah menjadi musuh mereka. Musuh nyata dan terbesar dari ketiga Tanah Suci masih Zhan Kuang. Dan hanya Zhan Kuang. Tidak diragukan lagi penyesalan terbesar dari semua orang dari 3 Tanah Suci untuk tidak dapat membunuh Zhan Kuang dan membalas dendam. Hari ini, saat ini, pada saat mereka dengan tegas, dengan semangat akan menemui ajal, Jun Moxi telah memberikan janji yang sangat sulit ini. Zhan Kuang, budidaya setengah sage, tubuh yang tidak bisa dibunuh. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Tapi Jun Moxi masih berjanji untuk melakukannya. Karena hati nurani Jun Moxi tidak mengizinkannya membiarkan para prajurit ini pergi ke Yellow Springs dengan penyesalan. Bahkan jika mereka mau.
Terima kasih banyak. Mo Dao mengangkat kepalanya, mengunci mata dengan Jun Moxi saat dia menangkupkan tinjunya. Ke-7.000 pria memborgol tangan mereka bersamaan. Kemudian, mereka berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Jun Moxi merasakan gelombang emosi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan 3 bendera raksasa jatuh dari langit, terbentang di udara. Ada kata-kata emas tertulis di masing-masing, berkilau cerah. Dunia abadi yang sulit dipahami. Laut darah ilusi. Kota emas tertinggi. Saat Mo Dao dan yang lainnya meraih untuk mengambil bendera yang jatuh dari langit, mata mereka menjadi cerah. Seolah-olah hidup mereka tiba-tiba mencerahkan contoh ini. Seolah-olah percikan dalam jiwa mereka berkedip-kedip dengan kuat. Seolah kemuliaan 10.000 tahun itu akhirnya kembali kepada mereka pada saat ini. Seolah-olah bendera pertempuran ini melambangkan pengakuan dan rasa terima kasih dari seluruh benua. Hidup ini tidak sia-sia. Pahlawan dari Tanah Suci, semoga perjalananmu menyenangkan. Jun Moxi berteriak, aku, Jun Moxi, mengirimmu ke sini. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya dengan khusyuk, memberi hormat pasukan khusyuk di tanah. Semua orang dari Tanah Suci terdiam dan tiba-tiba menjawab serempak. Raja jahat, teman atau musuh di kehidupan kita berikutnya, kita akan mengingat kebaikan ini. Ketika Jun Moxi memberi mereka pil Heaven Reversal, mereka menerimanya dengan acuh tak acuh. Ketika Jun Moxi merawat luka-luka mereka, mereka tetap tidak tergerak. Bahkan ketika Jun Moxi mengirim senjata untuk mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tapi saat ini, mereka benar-benar bersyukur, dari hati mereka. Untuk pengertian Jun Moxi, karena Jun Moxi mewakili seluruh benua pada saat ini. Kemudian, 7.000 pria dari 3 tanah suci ini berjalan keluar, tanpa berbalik. Pada akhirnya, 5 korban yang terisolasi yang mengikuti Xia Changtian bergabung dengan pasukan tanah suci tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang terkejut dengan kembalinya mereka yang tiba-tiba. Semua orang menerimanya tanpa reaksi. Tidak peduli bagaimana itu di masa lalu, saat ini, mereka adalah kawan yang akan menemui kematian mereka. Itu saja. Berjuang bersama di dunia fana. Bekerja bergandengan tangan dalam perjalanan ke Yellow Springs. Mo Dao, Xi Ruoshan, Huyan Aobo, Leng Tong, Ku Hui, Cheng Yingxiao. Mereka semua berjalan dengan tegas dan tenang. Di udara, Gohan menutup matanya dengan erat, dan 2 jejak air mata yang jelas akhirnya tidak bisa membantu tetapi meluap dari matanya. 7.000 murid, pasukan elit terakhir dari Tanah Suci. Mulai hari ini, 3 Tanah Suci yang mulia di benua itu akhirnya akan menjadi sejarah. Berubah menjadi prasasti. Dari sisi yang berlawanan, suara menakutkan Chuangxiang Beidao terdengar, para prajurit Dewa Matahari. Saat kemuliaan kamu telah tiba, para Dewa Ilahi telah membuka tangan mereka atas kontribusi kamu hari ini. Nama dan cerita kamu akan diturunkan selama berabad-abad. Jiwa kamu pasti akan kembali ke pelukan hangat Dewa Matahari Ilahi. Tidak akan pernah hancur. Prajurit, untuk besok klan Matahari Ilahi, untuk keabadian kamu. Biaya. Chuangxiang Beidao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dari udara dan berteriak, bunuh. Membunuh. Hampir 20.000 prajurit Saint Emperor of the Outsiders meraung histeris. Kemudian, mereka melonjak maju seperti ombak. Masih ada hampir 10.000 ahli puncak di belakang mereka yang berjaga. Jun Moxi dan Nine Netherfotin yang master mengerutkan alis mereka bersamaan. Mereka dapat mengatakan bahwa 10.000 orang di belakang adalah ancaman nyata dari orang luar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kultivasi tingkat tinggi melalui kemampuan mereka sendiri. Siap-siap, ini benar-benar akan dimulai. Jun Moxi menggeram. Tuan Muda Nine Netherfotin memegang Divine Tune di tangannya dan berkata, cobalah untuk membubarkan jangkauan serangan. Nyala api milikmu itu tidak akan mengurangi kekuatannya bahkan jika itu terbelah menjadi bagian terkecil. Petik 2. Aku mengerti. Dengan kekuatan aku saat ini, aku hanya bisa melepaskan 1 putaran mereka dengan kekuatan penuh dalam waktu sesingkat mungkin. Jika aku ingin melakukannya lagi, setidaknya 2 jam kemudian. Menurutmu berapa banyak dari mereka yang bisa kita hancurkan dengan 1 putaran? Petik 2. Ini sulit dikatakan. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Ekspresi Tuan Muda 1911 juga berubah menjadi sangat serius. Dia tahu apa yang dimaksud Jun Moxi. Meskipun ketiga Tanah Suci telah siap untuk berkorban, saat untuk pengorbanan mereka seharusnya ketika berhadapan dengan 10.000 ahli dari orang luar yang merupakan ancaman nyata, dan bukan 20.000 orang ini yang maju sebagai umpan meriam. Apakah 20.000 orang ini dapat menghasilkan kerusakan, dan kerusakan seperti apa yang dapat mereka timbulkan benar-benar tergantung pada bagaimana guru muda Nine Netherfotin memainkan lagunya. Pousan Miles Soul Chasing Sword. Bisakah itu benar-benar mengejar jiwa selama ribuan mil? Di medan perang, kedua pasukan dengan cepat mendekati satu sama lain. Orang-orang dari Tanah Suci berjalan maju diam-diam sementara orang-orang luar menyerbu ke depan sambil menjerit dan berteriak dengan cara yang gila. Satu sisi benar-benar diam, sementara yang lain memekakkan telinga. Ini kontras sekali.
Orang-orang dari pihak orang luar adalah ahli tingkat Saint Emperor, bahkan jika itu adalah level kultivasi yang diperoleh melalui beberapa metode rahasia, mereka masihlah Saint Emperor dan bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, seluruh pasukan sudah melewati wilayah tengah yang kosong. Baca bab selanjutnya di fitnovel.com kami. Tiba-tiba, dengan peluit tunggal dari langit, seluruh tempat menjadi gelap. Dan kegelapan cakrawala disebabkan oleh api hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, menutupi seluruh tempat. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang tak berujung dan serius menelan seluruh tempat. Ada nada gelisah yang terdengar, berdering di udara. Lagu 9 Neters, 1000 miles pengejaran jiwa. Saat suara ini terdengar, bahkan Saint Monarchs akan merasa seolah-olah seluruh udara dipenuhi dengan pedang tajam dan tajam dengan lagu ini. Seolah ada miliaran pedang mematikan berkumpul di udara. Menunggu untuk menembak. Tuan muda 9 neter ke-14 telah menggunakan semua 9 neters essence ki di tubuhnya, membiarkannya menyala, dan membentuk menjadi awan hitam raksasa. The Divine Tune telah dimulai dengan nada yang sangat tajam. Ketika mencapai volume terbesarnya, Hong, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di udara. Kemudian, pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Setidaknya ada 10.000 dari mereka. Dengan peluit tajam, pedang hitam ini meluncur turun. Semua Flame of Primal Chaos melayang di udara menempel pada diri mereka dan datang dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah siput yang bergerak perlahan tiba-tiba berubah menjadi elang yang menukik mangsanya. Dari saat kobaran api hitam muncul hingga saat mereka turun dengan kecepatan tinggi, kurang dari sekejap kedipan mata berlalu. Semua orang luar terus maju tanpa peduli. Dengan dada mereka terangkat tinggi. Serangan tiba-tiba dari langit ini tidak diragukan lagi meliputi area yang luas dan mengesankan. Jika gelombang serangan ini diarahkan pada 10 atau ratusan orang, itu mungkin dapat memperoleh hasil yang cukup besar. Namun, kisaran yang ditargetkan ada di puluhan ribu. Tidak peduli siapa yang meluncurkan serangan ini dari langit, itu masih hanya satu orang. Seberapa kuat kekuatan satu orang? Bahkan jika orang yang menyerang adalah seorang sage, itu mungkin tidak efektif ketika mencoba menyerang 20.000 Kaisar Sein secara bersamaan. Kekuatan satu orang saja tidak akan pernah mencapai level seperti ini. Jika seseorang benar-benar dapat melumpuhkan pasukan lebih dari 10.000 orang, dia benar-benar akan menjadi legenda. Karena ada batas kemampuan seseorang, mustahil untuk menciptakan keajaiban seperti ini. Jadi, orang luar sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Gelombang serangan ini mungkin akan membuat mereka sedikit takut, itu saja. Karena kita sudah memutuskan untuk tidak kembali hidup-hidup, seberapa efektif taktik menakut-nakuti seperti ini. Bahkan jika pedang hitam itu menembus dada kita, itu pasti tidak akan menembus ki pelindung kita. Benar-benar lelucon, orang yang mampu melancarkan serangan luar biasa seperti itu tidak diragukan lagi adalah pakar puncak. Tapi dia melakukannya seperti orang bodoh. Mungkinkah itu, retard, yang legendaris? Dengan pola pikir seperti ini, semua orang luar tidak merasakan ancaman dari serangan skala besar ini. Mereka semua menggunakan tubuh mereka sebagai senjata dan menerobos masuk. Selama mereka bersentuhan dengan musuh, mereka akan langsung meledak sendiri. Semua orang mengambil keputusan. Tetapi pada saat berikutnya, kenyataan kejam dengan kejam menggagalkan rencana mereka. Pedang hitam mendekat dengan kecepatan cahaya. Praktis melampaui semua kecepatan yang mungkin. Pasukan Outsiders agak terkonsentrasi di tempat pertama, dan 4/5 dari mereka tercakup dalam kisaran serangan ini. Pada titik ini, pedang sudah menghilang. Tetapi mereka telah menyelesaikan misi mereka dengan indah. Api hitam kecil telah diam-diam melekat pada tubuh banyak orang luar. Dan ada cukup banyak dari mereka yang terpasang pada beberapa. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Berhenti. Mou Dao mengangkat tangannya dengan ekspresi dingin. Tentara Tanah Suci terhenti di jalur mereka. Mata semua orang dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap diam-diam pada api hitam kecil itu. Kenangan dari beberapa hari yang lalu, ketika nyala api ini membakar puluhan ahli dari Tanah Suci, diputar ulang dalam pikiran mereka. Kekejaman elegan semacam itu membuat kulit kepala mereka merangkak. Adegan di depan mata mereka membuat semua orang tahu bahwa Jun Moxi telah meluncurkan serangannya. Pedang-pedang itu, berkompromi untuk kecepatan, memang tidak menghasilkan banyak kerusakan. Sekelompok orang luar ini menyerbu maju dengan gembira, berencana meledakkan diri. Tapi jeritan menyedihkan terdengar dari pusat. Itu pasti orang yang sial. Flame of Primal Chaos secara kebetulan mendarat di bagian wajahnya yang terbuka. Dengan tangisan ini, banyak tangisan menyedihkan mulai berdering tanpa henti. Ribuan dari mereka mulai berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Dan ada lagi yang menjerit histeria, berusaha mengeluarkan sesuatu di tubuh mereka dalam kegilaan, berguling-guling di tanah dengan sia-sia. Dan setiap gulungan dan pemukulan yang mereka lakukan hanya menghasilkan nyala hitam ini tumbuh lebih besar. Karena ini adalah api kekacauan primal, asal-usul api di seluruh alam semesta ini. Itu bisa membakar ki, tubuh, jiwa, tanah, dan bahkan udara.
Itu bisa membakar apapun tanpa media. Ada juga tidak ada yang bisa mengganggu Flame of Primal Chaos yang terbakar. Dunia ini sendiri juga merupakan sesuatu yang bisa dibakar oleh Flame of Primal Chaos. Lalu apalagi, tubuh dan daging yang rapuh. Semua jenis perjuangan itu sia-sia. Bahkan jika itu adalah daging yang kuat dari Saint Emperor, itu tidak signifikan dalam menghadapi Flame of Primal Chaos. Lebih dari 15.000 orang luar berguling-guling di tanah dalam kesedihan, menangis kesakitan. Seluruh tubuh mereka kejang dan kejang. Satu orang dengan tegas menghunus pedang mereka dan memotong bagian yang terbakar, hanya untuk menyadari tindakan berani mereka tidak ada gunanya. Tungkai yang dipotong terus terbakar. Dan ada juga nyala api hitam menari di bagian yang telah dia cincang. Bahkan pedang mulai terbakar karena kontak dengan nyala api. Beberapa dari mereka ingin mengakhiri hidup mereka dengan cara meledakkan diri, karena tidak dapat menahan rasa sakit. Tapi yang membuat mereka ngeri, mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka dengan bebas sejak saat nyala api aneh itu menusuk mereka. Mereka bahkan tidak bisa meledakkan diri. Bahkan jiwa mereka tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyaksikan diri mereka terbakar habis. 4.000 orang luar yang cukup beruntung untuk menghindari nasib ini tiba-tiba berhenti karena perubahan mendadak. Salah satu dari mereka membelalakkan matanya karena terkejut melihat seluruh lautan api hitam di hadapannya. Hanya ketakutan tak berujung yang tersisa di hati mereka. Mereka memang tidak takut mati. Saat mereka menerima misi ini, mereka tahu mereka pasti ditakdirkan. Tetapi mereka takut akan kematian yang aneh. Hal ini jelas telah melampaui tingkat imajinasi mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa hal aneh seperti itu ada di dunia ini. Untuk dapat secara diam-diam melahap 16.000 ahli Saint Emperor. Ini adalah Saint Emperor sah. 16.000 Saint Emperor. Bahkan jika mereka adalah Saint Emperors yang diciptakan melalui beberapa metode tabu, sebelum efeknya menghilang, mereka adalah Saint Emperor nyata. Tetapi mereka berteriak kesakitan seperti ini, di tanah. Bahkan jika itu bukan Saint Kaisar tetapi babi, dibutuhkan banyak waktu untuk membantai mereka semua. Bahkan jika itu memenggal kepala mereka satu persatu, itu sudah cukup untuk melelahkan Saint Emperor. Tapi sekarang, masalah yang tidak dapat dipahami ini terjadi di depan mata mereka. Orang-orang ini adalah pejuang paling setia dari Dewa Matahari. Mereka semua tidak takut mati. Bahkan jika kamu menghancurkan tulang mereka, mereka tidak akan menjerit kesakitan. Terlebih lagi, dalam histeria yang luar biasa. Api hitam, elegan, dan misterius itu benar-benar membuat mereka menyerah. Mereka kehilangan keberanian dan martabat mereka. Menyedihkan seperti cacing yang menyedihkan. Jeritan tragis mereka bisa menakuti serigala. Kenapa seperti ini? 4.000 orang yang tersisa berdiri terpaku di tempat mereka, seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung pada saat ini. Hampir 4.000 Santo Kaisar, takut untuk bergerak. Api hitam misterius itu terus menyala dengan elegan, perlahan-lahan bergabung kembali untuk membentuk panel raksasa. Itu membentang bermil-mil, benar-benar memotong jalan kedua sisi. Kedua belah pihak siap mempertaruhkan nyawa mereka dan tidak peduli tentang hal itu. Tapi sekarang, mereka hanya bisa melihat. Mereka tidak bisa melewati. Mereka takut melewati. Seolah api hitam ini adalah garis yang membagi dua dunia. Tidak ada banyak dari tanah suci, karena itu tetap saja kemenangan mereka. Dan yang paling penting, mereka telah menyaksikan tingkat mengerikan dari api ini. Tapi itu sama sekali berbeda untuk Dewa Matahari. Pidato Chuangshan Beidao yang keras, intens, dan tegas dari sebelumnya telah berubah menjadi lelucon total sebelum nyala api hitam ini. 16.000 Saint Kaisar terus menangis kesakitan saat tubuh mereka berangsur-angsur hilang. Benar-benar terhapus dari keberadaan. 4.000 orang yang tersisa terus melihat dari tempat mereka berada, gemetar ketakutan. Benar-benar ironi dibandingkan dengan keadaan mereka beberapa saat yang lalu. Dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Chuangshan Beidao hanya merasakan wajahnya terbakar saat dia mendidih karena marah. Ada perasaan malu yang sangat besar. Ah, betapa memalukannya, betapa memalukannya. Wajah Dewa Matahari benar-benar didorong ke celana mereka. Sepasang celana yang tertutup kotoran. Bagaimana ini bisa bertahan? Ah. Kamu siapa? Keluar, keluarlah kalau kamu berani ah. Chuangshan Beidao berteriak tidak rasional, mengguncang tinjunya. Seluruh wajahnya merah. Karena orang ini, semua prajurit Matahari Ilahi telah berubah menjadi lelucon, lelucon lengkap. Bahkan jika mereka berhasil menaklukkan benua Suan-Suan, adegan ini akan menjadi noda dalam sejarah Matahari Ilahi. Penghinaan besar, ah. Dan orang ini adalah seseorang yang bisa memusnahkan lebih dari 16.000 Kaisar Saint hanya dengan satu serangan. Fakta mengerikan ini menghasut niat membunuh Chuangshan Beidao. Tidak akan pernah ada kedamaian sampai orang ini terhapus. Semua Kaisar Saint palsu ini yang merupakan umpan meriam telah menggunakan metode rahasia Matahari Ilahi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah peningkatan yang sukses ini, mereka semua memiliki kemampuan Santo Kaisar, tetapi hanya selama 2 hari.
Dan dalam 2 hari ini, semua potensi mereka akan dilepaskan, sehingga kekuatan mereka sendiri juga akan tumbuh bersamanya, ke tingkat puncak. Dan ini akan berlangsung selama 4 jam, yang cukup lama untuk mencapai apapun. Mereka yang menerima metode rahasia ini juga pada akhirnya akan mati karena melemahnya kekuatan hidup mereka, bahkan jika mereka tidak meledak sendiri. Tapi mereka adalah Saint Emperor selama 2 hari ini sementara metode ini tetap berlaku. Ini tanpa keraguan. Bahkan jika mereka bertemu dengan Kaisar Saint sungguhan, mereka hanya kurang pengalaman, bukan kekuatan. Mereka bahkan mungkin lebih kuat, karena mereka terus tumbuh. Dan bisa dikatakan sebagai senjata super. Dan serangan itu barusan telah melenyapkan lebih dari 80% dari mereka. Dan mereka yang selamat benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Hasil ini tak terbayangkan untuk Chuang Beidao. Karena jaraknya, Jun Moxi dan Tuan Muda 19 Neter ke-14 telah menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menyamarkan di awan. Apa yang Chuang Beidao tidak tahu adalah bahwa hasil pertempuran yang mulia ini adalah karya 2 orang. Ditambah lagi, Chuang Beidao tidak pernah bertemu dengan Tuan Muda Nine Nether 14, jadi dia secara logis menyematkan pencapaian ini pada pakar yang tak terkalahkan, yang bisa melukainya dengan satu tatapan. Dia benar-benar terlalu memikirkan Tuan Muda Jun. Saat dia melihat api hitam yang memotong kedua kekuatan, Chuang Beidao hanya bisa melihat tanpa daya, tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya di atas benar-benar memperlakukan teriakannya sebagai menyalak anjing kampung. Mereka tidak murni mengabaikannya karena meremehkan, tetapi karena mereka benar-benar kehabisan tenaga. Jun Moxi benar-benar mengerahkan batasnya untuk tiba-tiba menyebarkan begitu banyak api primal chaos dalam satu saat. Tanpa bantuan Pagoda Hong Jun, itu sama sekali mustahil. Bahkan dengan dukungan Pagoda Hong Jun, ia masih harus membayar harga yang cukup besar. Serangan tunggal itu telah langsung menghabiskan semua energi roh di tubuhnya. Meskipun tidak ada serangan hebat, Tuan Muda Jun benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan. Untuk bisa tetap berada di udara sudah luar biasa. Dia bermeditasi untuk cepat pulih, jadi dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan teriakan makhluk luar yang sesat itu. Adapun Tuan Muda 19 Neter ke-14, nada 1000 miles pengejaran jiwa juga telah mengubahnya menjadi kulit kosong. Dia bahkan lebih buruk dari Tuan Muda Jun, juga pulih dengan sekuat tenaga. Ada gangguan yang cukup besar dari proses pemulihan mereka, ki spiritual di udara dengan cepat membentuk pusaran air, menghisap semua udara dari segala arah. Tidak ada sedikit pun energi roh yang tersisa di medan perang. Bahkan jika ada sedikit yang tersisa, itu tidak bisa digunakan. Semua orang merasakan perasaan tercekik yang tak terlukiskan. Energi roh di udara terbentuk menjadi tornado besar yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak ke kedua tubuh mereka. Di sisi Jun Moxi, itu adalah cahaya ungu yang mempesona. Sementara sisi 9 Neter ke-14 Muda Tuan adalah hitam, luar biasa mengerikan. Tetapi kedekatan di antara mereka membuat mereka tampak seolah-olah setengah dari mereka adalah malaikat, sementara yang lain adalah iblis. Keanehan yang tak terlukiskan. Ki spiritual yang berputar-putar dengan keras melilit keduanya, menutupi mereka dengan erat. Mustahil bagi siapapun di luar untuk melihat apa yang terjadi di dalam kabut. Bahkan sampai sekarang, Flame of Primal Chaos masih menyala dengan ganas di tanah, seolah-olah itu akan tetap menyala untuk selamanya. Pasukan kematian Kaisar Sein yang tersisa semuanya ketakutan konyol, dan tak satu pun dari mereka yang berani mendekati api hitam yang menakutkan. 7.000 ahli elit dari Tanah Suci bahkan memiliki ekspresi yang lebih gila daripada orang luar saat mereka melihat api hitam. Mereka semua berdiri diam, tidak bergerak. Hanya jubah mereka yang basah kuyup karena lesu ditiup angin. Seluruh medan perang tiba-tiba terdiam selama lebih dari 2 jam. Flame of Primal Chaos juga terbakar selama lebih dari 2 jam. Semua yang ada di medan perang benar-benar habis terbakar karena nyala api primal. Udara hilang, mayat-mayat hilang, darah hilang, dan bahkan tanah hilang. Sebuah lubang hitam besar telah muncul di tempat Flame of Primal Chaos telah terbakar beberapa saat yang lalu. Itu adalah lubang hitam besar, seperti jurang tak berujung, atau bahkan ruang kosong. Jun Moxi melayang tinggi di langit sementara badai ki spiritual di sekitarnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sebelum akhirnya tenang secara bertahap. Jun Moxi membuka matanya ketika sepasang lampu terang bersinar dari mereka. Di sebelahnya, Tuan Muda 19 Neter ke-14 tampaknya telah berkoordinasi dengan sempurna dengan Tuan Muda Jun, membuka matanya pada saat yang bersamaan. Seni Jun Moxi's Unlocking Heaven's Fortune sungguh luar biasa, dan teknik kultivasi Tuan Muda 19 Neter ke-14 benar-benar unik. Namun, keduanya terbangun bersama. Mata mereka bertemu, dan mereka berdua menunjukkan sedikit senyum di wajah mereka. Setelah mengeringkan dirinya hingga yang ekstrim dan kemudian mengisi energinya kembali dengan begitu cepat, Jun Moxi sekarang hanya selangkah lagi dari tingkat ke-7 Pagoda Hong Jun. Di sisi lain, Tuan Muda 19 Neter ke-14 juga merasa bahwa dia hampir bisa menembus segel pada dirinya sendiri. Mereka berdua bisa merasakan bahwa jika mereka memberikan sedikit dorongan, mereka pasti bisa menyelesaikan terobosan mereka. Namun,
Keduanya berhenti tepat sebelum gerbang terobosan. Ini adalah medan perang, tetapi menerobos ke dunia baru membutuhkan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Bahkan dengan bantuan pagoda Hongjun, Jun Moxi masih membutuhkan setidaknya setengah malam untuk mengkonsolidasikan kultivasinya jika ia menerobos sekarang. Adapun Tuan Muda 19 Neter ke-14, dia mungkin perlu waktu lebih lama. Bahkan dengan 1 atau 2 hari, itu belum tentu cukup. Dengan betapa sengit dan kuatnya pertempuran itu pasti tidak akan memberi mereka waktu yang mereka butuhkan. Api hitammu itu benar-benar hal yang ajaib. Tuan Muda Nine Nether 14 menghela nafas ringan dan berkata, bahkan setitik energi dari branding sementara mengandung jejak besar dao besar. Hanya dengan bersentuhan dengan itu untuk waktu yang singkat telah sangat bermanfaat bagi aku. Mata Tuan Muda ke-19 agak bertentangan. Pada akhirnya, dia masih menggenggam tinjunya dengan tulus dan berkata, Jun Moxi, Tuan Muda ini benar-benar berterima kasih kepadamu saat ini. Tidak, aku tidak berani menerima terima kasih. Jika kamu tidak membantu aku, bagaimana aku bisa melepaskan tingkat kekuatan seperti itu? Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa mencapai titik ini di mana aku bisa melakukan terobosan kapan saja. Jun Moxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan tanpa kata-kata. Haha, alangkah baiknya, semua yang perlu dikatakan telah dikatakan tanpa kata-kata. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tertawa. Gempa hebat seperti itu menyebabkan seluruh negeri bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Para ahli di sisi tanah suci buru-buru melonjak ke langit, menjauhkan beberapa puluh zang jauh sebelum mendapatkan kembali stabilitas mereka. Ketika mereka melihat ke bawah lagi, sebidang tanah besar tempat mereka berdiri sebelumnya sudah runtuh. Di pihak tentara sekutu, tanah stabil setelah periode goncangan. Tetapi di sisi lain, getarannya tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah sama sekali. Dengan kemarahan Tuan Muda Jun, bagaimana mungkin dia akan berhenti begitu saja? Selain itu, masih ada lebih dari 4.000 Santo Kaisar yang berharap dapat membuka jalan. Jika dia pergi ke depan untuk dengan paksa menghentikan tanah dari runtuh, orang yang paling menderita adalah dirinya sendiri. Dia mungkin juga meminjam kekuatan dari kekuatan besar ini dan menggabungkannya dengan kekuatan bumi, mendorong seluruh bidang tanah ini untuk runtuh bersama. Ini adalah kasus klasik naik dengan ombak. Ini adalah situasi yang Tuan Muda Jun tidak bisa harapkan bahkan dalam mimpinya. Sekarang setelah itu terjadi di depan matanya, dia tidak akan menjadi Jun Moxi jika dia tidak meraih kesempatan itu. Di pihak orang luar, tentara sudah mulai menyerang dengan kekuatan penuh atas perintah Chuang Xiang Beidao. 4.000 ksatria kematian telah mempersiapkan diri untuk meledakkan jalan melalui dan mengakhiri perang, sementara pasukan utama juga mengikuti di belakang dengan semangat yang kuat. Mereka semua sangat senang bahwa mereka akhirnya akan mengisi ke benua Suan-Suan. Dengan kepercayaan diri mereka yang melonjak, mereka semua berlari maju dengan semua kekuatan mereka. Pada saat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, yang berjalan di depan telah menyeberang ke tepi lubang gelap itu. Dengan momentum mereka, pada dasarnya mustahil untuk berhenti. Banyak dari mereka yang maju, berseru dengan semangat, ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada apa-apa di bawah kaki mereka. Mereka bahkan berhasil mengambil banyak langkah maju melalui udara karena momentum, sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian, dengan tangan dan kaki mereka menggapai-gapai putus asa, mereka jatuh ke bawah, menjerit keras. Kegembiraan yang intens berubah menjadi ketakutan ekstrim dalam sekejap. Orang-orang yang sedikit di belakang secara alami berhasil menemukan anomali di depan, dan mereka buru-buru menghentikan kaki mereka. Orang-orang di depan juga melolong nyaring, memberitahu orang-orang di belakang mereka. Tetapi dalam situasi kacau, siapa yang benar-benar bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang di depan? Tentara di belakang sudah mulai menyerang dengan kekuatan penuh, bergegas maju dengan momentum seperti lautan yang kuat. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan hanya karena mereka mengatakannya. Jadi, orang-orang di depan hanya bisa berteriak tanpa daya. Bahkan ketika mereka menjerit, mereka terjun langsung ke lubang hitam seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci berisi air mendidih. Pemandangan seperti itu benar-benar sesuatu untuk dilihat. Banyak orang dengan paksa berhenti, menolak untuk bergerak maju bagaimanapun caranya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah mereka langsung diinjak-injak hingga tulang-tulang mereka dihancurkan. Jun Moxi melihat situasinya sangat baik, jadi dia langsung menggunakan kekuatan bumi untuk mendorong situasi lebih jauh, membuat sepetak lubang hitam lagi. Sekelompok ahli outsiders yang tidak mengerti langsung jatuh ke lubang baru, masih berteriak tentang membunuh musuh-musuh mereka. Wajah mereka yang dipenuhi dengan keganasan langsung berubah menjadi kebingungan tanpa akhir sebelum sepenuhnya dilukis dengan teror. Orang harus mengatakan bahwa kombinasi nyala api primal dan kekuatan bumi ini benar-benar sempurna. Efek yang sangat kuat ini jelas tidak sesederhana 1+1. Selain menjadi kecepatan digosok oleh Tuan Muda Nine Nether 14, Flame of Primal Chaos telah terbakar selama lebih dari 2 jam. Sejujurnya, tanah telah membakar beberapa ribu zang tanah. Dalam keadaan seperti itu, menggunakan kekuatan bumi bersama-sama, secara langsung melipat gandakan efek banyak lipatan. Selain itu,
Bahkan ada kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh 4.000 Kaisar Sein Puncak. Jika Flame of Primal Chaos tidak terbakar di sana untuk waktu yang lama, dengan kemampuan Jun Moxi, itu sudah menjadi batasnya untuk membuat lubang sedalam beberapa ratus sang. Dan lubang seperti itu tidak akan seluas ini. Jika itu masalahnya, para ahli musuh tidak akan mati sama sekali. Paling-paling, mereka hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak upaya untuk merangkak kembali. Tapi lubang ini sekarang beberapa ribu zang dalam. Juga, rekan-rekan mereka sendiri jatuh di atas mereka seperti batu-batu berat. Tingkat kelangsungan hidup. Mungkin jika mereka membakar dupa bertonton dan berdoa kepada para dewa sambil mempersembahkan puluhan masa hidup berikutnya dalam perbudakan kepada para dewa, mereka mungkin memiliki sedikit harapan. Terlepas dari itu cukup banyak harapan. Chuangshan Beidao menatap pemandangan di depannya dengan mata lebar dan mulut terbuka, tidak mampu memproses skenario. Segala sesuatu yang terjadi sekarang tampak seperti mimpi. Tapi, bahkan mimpi terburuk yang paling menakutkan tampaknya tidak sekejam ini. Itu bukan hanya sisi orang luar. Semua orang di medan perang praktis tertegun menjadi patung kayu. Jun Moxi mengecam kekuatan bumi dengan bebas, menikmati dirinya sesuka hatinya. Tanah menjadi sangat tidak stabil setelah kekuatan peledakan diri gabungan dari 4.000 Kaisar Sein Puncak. Dengan setiap gelombang tangannya, sepetak lubang hitam beberapa puluh zang lebar akan muncul di tanah. Lubang-lubang ini tidak terlalu berguna melawan para Sein dan Kaisar Sein yang agak jauh dari lubang utama. Namun, melawan prajurit Outsiders normal di bawah Spirit Swan, mereka semua jatuh ke lubang ini seperti pangsit. Menambal demi menambal. Jun Moxi melambaikan tangannya dengan santai dan melantunkan sebuah puisi dengan gembira. 1 tambalan, 2 tambalan, 3, 4 tambalan. 5 tambalan, 6 tambalan, 7, 8 tambalan, 9 tambalan, 10 tambalan, 11. Petik 2. Di sampingnya, Tuan Muda 1911 memandangnya dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat monster. Mengabaikan penampilan anehnya, dia tersenyum santai dan menambahkan kalimat terakhir. Semua menghilang dan jatuh ke lubang hitam. Berbalik, dia bertanya dengan ekspresi bangga. Sobat ke-14, bagaimana puisi aku ini? The Nine Nether 14 yang master membelalakan matanya, menatap Jun Moxi seolah-olah dia melihat keanehan alam. Kemudian, dia berbalik dan melihat situasi neraka di bagian bawah. Membuka dan menutup mulutnya berulang kali, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia akhirnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dunia menyebutku iblis bencana, orang gila yang membunuh. Tetapi setelah melihat kamu, Tuan Muda ini benar-benar merasa bahwa aku hanya seekor katak di dasar sumur. Hari ini, aku akhirnya melihat betapa lebarnya sungai surgawi itu. Tuan Muda ini merasa sangat malu atas ketidakmampuan aku dan dengan rela menerima inferioritas aku. Petik 2. Dengan cara yang agak putus asa, ia menambahkan, dibandingkan dengan kamu, kualifikasi apa yang harus aku sebut iblis bencana? Kamu benar-benar memuji aku. Brother Votin benar-benar terlalu baik dengan kata-kata kamu. Jun Moxi tertawa senang dan menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Sejujurnya, aku merasa bahwa aku belum melakukannya dengan cukup baik. Mendengar ini, Tuan Muda 19 Nether keempat memutar matanya dan berbalik. Sambil menggertakkan giginya, dia berpikir, dibandingkan dengan orang ini, aku tampak seperti jiwa yang sangat baik. Aku akan menjadi orang suci yang baik hati yang dibudidayakan di atas gunung, terpisah dari dunia selama 100 tahun. F***. Di tanah, ahli nomor 1 dari orang luar, Chuangshan Beidao, tiba-tiba melolong dengan rasa sakit dan dengan keras meledakan seteguk besar darah segar yang membumbung puluhan zang di udara. Sambil memegangi dadanya, dia meraung, menggertak. Menggertak, bajingan, aku. Dicekam amarah, ahli nomor 1 dari orang luar ini tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Tangannya bergetar hebat seolah-olah dia menderita stroke. Orang tidak dapat menyalahkan Chuangshan Beidao karena tidak mampu mengendalikan diri pada saat ini. Dampak mental yang dia derita benar-benar terlalu berat. Hanya dalam contoh cepat, ia kehilangan lebih dari 100.000 tentara. Semuanya jatuh ke dalam lubang yang tidak akan pernah mereka datangi. Pasukan Outsiders memang memiliki jumlah tentara yang sangat besar, tetapi mereka tidak dapat memiliki lebih dari 100.000 tentara yang mati begitu saja. Terutama karena 100.000 prajurit itu bahkan tidak berhasil membunuh satu musuh di sisi lain. Ini terlalu sulit untuk diterima. Saat ini, Chuangshan Beidao seperti daun kecil yang dilemparkan ke dalam badai angin, atau seorang gadis yang lemah dan menyedihkan yang baru saja diperlakukan secara kasar oleh 100 pria besar yang bergiliran untuk melecehkannya. Orang itu tidak akan menghancurkan pembuluh darah di otaknya kan? Jun Moxi memandang Chuangshan Beidao dari jauh dan menghela nafas dengan simpatik. Betapa menyedihkan. Mendengar ini, Tuan Muda Nine Nether 14 tiba-tiba merasakan dorongan untuk meludahkan seteguk darah juga. Dia telah melihat bagiannya dari orang-orang yang bersorak atas kemalangan orang lain, atau kucing menangisi tikus yang mereka bunuh. Tapi orang ini,
Orang ini telah memusnahkan 20.000 Santo Kaisar pihak lain dan dengan mudah mengeluarkan setidaknya 100.000 tentara orang luar. Dan dia bahkan tidak kehilangan satu rambut pun di sisinya. Namun, dia masih melakukan itu. Tuan Muda 1911 akhirnya benar-benar memahami makna ungkapan, hanya ketika pengetahuan benar-benar dibutuhkan seseorang akan menyadari bahwa buku-buku yang mereka baca terlalu sedikit. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu kata-kata yang tepat yang dapat digunakan untuk menggambarkan orang ini yang sedang tertawa dan tersenyum seluas kuda Nil. Semua orang menyebut Tuan Muda ini iblis jahat, tetapi bahkan semua orang yang Tuan Muda ini telah bunuh dalam seumur hidup beberapa ribu tahun ini lebih sedikit dari jumlah yang dia bunuh hanya dalam 1 jam ini. Dibandingkan dengan dia, aku benar-benar terlalu murni. Apa arti kata tercela itu? Apa arti kata tak tahu malu itu? Hari ini, dia akhirnya menyaksikan standar sejati dari kata-kata itu. Seluruh medan perang tiba-tiba menjadi sunyi senyap sampai suara pin drop terdengar. Entah itu pasukan sekutu benua itu, atau tentara orang luar, semua orang praktis menahan napas. Mata mereka berkedut saat mereka menatap kawah raksasa di tengah yang melebar setidaknya 1 kali lipat. Lubang hitam yang mengancam itu, sepertinya masih memancarkan kegelapan. Itu seperti mulut iblis yang sangat besar, menganga dengan rakus. Ubah arah. Bunuh. Suara Chuangshan Beidao terdengar seolah dia menangis. Rasanya seolah dia akan memuntahkan seteguk darah dengan setiap kata. 10.000 prajurit yang tersisa, maju terus. Membunuh mereka semua. Bunuh. Petik 2. 10.000 tentara yang tersisa, secara alami merujuk pada kartu truf terakhir mereka. 10.000 ditambah ahli sains Saint Emperor sejati. 10.000 pakar itu dengan cepat menyesuaikan pikiran mereka dan beralih ke arah lain. Meskipun mereka perlu jalan memutar setidaknya beberapa ratus li, itu masih lebih baik daripada berdiri di sana seperti orang idiot. Bahkan jika mereka semua mati di medan perang di sisi lain, setidaknya akan lebih berharga daripada takut mati sambil berdiri di sisi mereka. Setelah mengalami kehilangan lebih dari 100.000 tentara garis depan, pasukan utama Outsiders mengisi ulang pertempuran mereka dan mengikuti para ahli untuk mengambil jalan memutar. Satu-satunya hal adalah serangan kali ini jauh lebih tenang. Semangat bersemangat dan sangat bermuatan dari sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk Chuangshan Beidao sendiri, ia telah bergabung dengan 6 ahli tingkat Saint Monarch lainnya di pihak orang luar, yang menyerang dengan keras seperti roket ke arah posisi di mana Jun Moxi dan Tuan Muda ke-14-19 ada di.